Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semuanya, khususnya selamat malam juga kepada Mas Gigih. Ya. Ya, Kawan-kawan, Mas. pada mulanya ya, untuk serial Filsafat Keilahian ini akan dilaksanakan setiap malam minggu, ya, setiap malam Ahad. Ya, cuman kemarin ada konfirmasi dari Mas Gigih, ya, ada keperluan mendesak. Jadi kami majukan di malam Sabtu. Ya. Baik. Untuk memulai acara, ya, izinkan saya membacakan ulang CV dari Mas Dr. Gigih ya. Mungkin juga ada kawan-kawan yang baru masuk di sesi kedua. Pemateri kita pada serial Filsafat Keilahian pada malam hari ini bernama Dr. Gigih Saputra, S.Com.I. MAG. Beliau memiliki bidang kepakaran, ya, utamanya di bidang studi Islam dan filsafat, namun juga memiliki bidang kepakaran tambahan pada bidang pendidikan serta ilmu-ilmu sosial. Kontribusi terpenting yang telah beliau raih adalah penemuan dua teori sistem baru, yaitu teori sistem argumen kosmoteleologi atau TSKT ya, disingkat TSKT, yang telah kita bahas di sesi pertama, dan teori sistem kritik atas ateisme yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Isu favorit yang digemari oleh Mas Gigi adalah membangun kebaruan teoritik, kajian kosmologi, argumen eksistensi Tuhan, dan lain sebagainya. Aktivitas utama beliau adalah sebagai dosen dan sekretaris di LPPM, dosen dan sekretaris LPPM di Setiamak Barunawati. Beliau juga memiliki aktivitas tambahan berupa visiting profesor Universitas Muhammadiyah Malang. Kawan-kawan bisa berinteraksi dengan beliau di Instagram dengan nama @gigih_novelty_theory. Baik, kesibukan beliau saat ini adalah mengisi webinar dan kuliah tamu dalam tema filsafat, pendidikan, dan riset. Beliau juga pernah mengisi kuliah tamu di berbagai kampus, yaitu UGM, UB, IPB, UMM, Paramadina, dan lain sebagainya. Oke, nah, tadi adalah sekilas mengenai profil daripada pemateri kita di serial Filsafat Keilahian. Baik, nah, untuk mempersingkat, mari kita mulai dengan sesi kedua dari serial Filsafat Keilahian dengan judul Teori Sistem Kritik Atas Ateisme. Nah, kepada pemateri, Mas Dr. Gigih, kami persilahkan. Oke, Mas Taufikul, matur nuwun sangat atas mukadimah dan perkenalannya. Saya izin share screen ya, Mas. Ya, silakan, Mas. Bisa terlihat ya di layar masing-masing, teman-teman. Ya, Mas. Jelas ya. Suara saya aman ya? Oke. Kalau gitu, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suatu kebahagiaan bisa ini ya, kita discuss lagi ya, bisa sharing lagi. Sebelumnya mohon maaf, harusnya hari Sabtu tapi saya majukan hari Jumat karena ada keperluan mendadak teman-teman sekalian. Nanti di pertemuan terakhir yang kritikal agnostisisme itu nanti tetap akan hari Sabtu ya. Khusus minggu ini aja apa hari Jumat ya teman-teman sekalian. Oke, jadi disampaikan oleh Mas Taufikul tentang apa sih yang kita bahas hari kedua ini, yaitu saya akan sampaikan hasil disertasi saya ya, yang temuan kedua ya, berupa teori sistem kritik atas ateisme. Panjang ya, teori sistem kritik atas ateisme, lima kata ya. Dan itu kalau dipikir juga berat banget teman-teman sekalian. Kita singkat aja ya, TSKA itu kan begitu. Kalau kemarin kan TSKT, kalau ini TSKA ya teman-teman sekalian. Jadi kalau saya bilang TSKA, singkatannya adalah sistem kritik ateisme ya teman-teman sekalian. Oke, ini materi lanjutan dari materi Sabtu minggu lalu teman-teman sekalian. Jadi kalau minggu lalu kita fokusnya adalah membuktikan eksistensi Tuhan, itu ya teman-teman sekalian. Kalau hari ini fokusnya adalah
mengkritik ateisme secara total. Loh Mas Gigi, membuktikan adanya Tuhan kan juga otomatis mengkritik ateisme, betul. Tapi secara implisit kan begitu ya. Ini di sini penekanannya di sini untuk mengkritik ateisme. Jadi ya betul, membuktikan adanya Tuhan itu juga mengkritik ateisme. Cuman kalau pengen lebih spesifik lagi, maka itu urusan hari kedua ini teman-teman sekalian. Itu gitu ya batasan kajiannya itu kan begitu. Jadi kita hari ini nggak fokus membuktikan adanya Tuhan itu udah selesai kemarin. Tapi kalau mau pengen diskus masalah itu juga silahkan, teman-teman. Karena masih nyambung ya teman-teman. Oke, lagi-lagi di awal saya akan membuka dengan yang namanya kesenjangan teoritik dan dekonstruksi. Jadi saya mengklaim saya punya teori baru nih. Nah, otomatis awalnya harus saya bisa memotret tentang kesenjangan teoritik sebelumnya. Saya melakukan kritik mendasar, kritik sistemik atas argumen-argumen sebelumnya. Baru nanti muncul yang namanya rekonstruksi atau pembangunan ulang. Jadi teori baru. Nah, sebelum klaim teori baru, maka saya harus menunjukkan apa sih keresahan saya. Itu kan begitu. Apa sih kesenjangan yang saya bidik itu apa? Yang pertama, ini tidak lepas dari yang namanya kajian minggu lalu. Jadi argumen adanya Tuhan itu satu paket dengan kritik atas ateisme. Ada yang eksplisit, ada yang implisit. Ada yang implisit itu kayak misalkan argumen teleologi misalkan. Ya dia membuktikan lewat keteraturan misalkan demikian ya. Tapi dia nggak spesifik mengkritik ateisme misalkan. Dia sudah mengkritik secara implisit. Tapi ada yang benar-benar dia menyuguhkan satu argumen khusus untuk membantah ateisme, misalkan argumen kalamnya William Lane Craig misalkan. Itu kan tegas dan fokus ya. Termasuk beberapa varian teologi juga ada yang benar-benar dia mengkritik naturalisme, teman-teman sekalian. Jadi saya melihat efek dari pertemuan minggu lalu, saya kan menemukan berbagai macam kelemahan fundamental ya dari argumen-argumen ekstensi Tuhan yang ada itu, maka itu akan berefek pada kemampuan dalam mengkritik ateisme. Itu berefek sekali. Karena ini dua pekerjaan yang paralel ya. Bisa simultan, bisa paralel. Bisa simultan itu ketika implisit tadi. Paralel itu ketika, oke, sudah ya, membuktikan ya Tuhan, lalu kita next, kita membuktikan ateisme itu keliru total. Itu akan berefek banget. Nanti akan kelihatan banget ya. Terutama pada apa? Kesenjangan teoritik berupa kritik atas ateisme itu kurang membentuk sistem. Lagi-lagi ini keresahan saya ya, kurang membentuk sistem. Maksudnya apa itu Mas Kiki? Maksudnya adalah kritik yang itu benar-benar memadukan antara kausalitas, keteraturan, dan kekacauan. Ini yang masih menjadi lubang. Karena kalau kemarin kan argumen adanya Tuhan, ini tidak menyatukan tiga hal ini yang kemarin kita bahas ya, tentang sebab akibat, keteraturan, kekacauan. Jadi ada dikotomisasi ya. Satu fokus asal-usul alam kosmologi, satu fokus teologi keteraturan alam. Padahal kalau saya buktikan ini nggak boleh dipisah, tapi satu kerangka teoritik, satu kerangka paradigmatik sebenarnya demikian. Dan saya tunjukkan kemarin bukan sekedar sintesis, tapi dekonstruksi dan rekonstruksi. Saya nggak banyak bahas kemarin ya karena panjang banget kalau dibahas. Nah, bagaimana sih kritik ateisme yang itu memadukan ketiga-tiganya? Ini yang masih menurut saya lobang ya, teman-teman. Contoh, ketika Anda membaca bukunya Romo Magnis Suseno yang berjudul Menalar Tuhan gitu ya. Romo itu dalam argumen-argumen tentang asal-usul alam itu menyuguhkan argumen kosmologi dan teleologi. Walaupun beliau nggak ngomong kosmologi gitu ya, tapi argumen keterbatasan. Satunya ngomong argumen keterarahan. Beliau ketika bicara kosmologi itu ya bisa dibilang ketipluk dengan argumen kalam gitu ya, dan argumen kontingensi. Ketika membahas argumen teleologi, beliau masih membuka kemungkinan keteraturan itu iya jelas ada, tapi kebetulan itu juga nggak mungkin nggak ada kebetulan. Jadi beliau tuh kebetulan itu juga ada, keteraturan juga ada. Padahal ini dua hal yang berkontradiksi. Dan beliau juga pada akhirnya meragukan argumen-argumen tersebut. Kalau Anda membaca bukunya ya, di halaman ini yang saya tunjukkan ya, teman-teman sekalian ya. Jadi kok nggak apa ya, kok kritiknya nggak tanggung gitu ya. Kritiknya kayak kayak apa namanya itu eh, tidak konsisten sama lain gitu loh. Padahal
kebetulan itu produk materialisme, multiverse misalkan, ya toh. Kenapa universe kita seperti ini? Karena hasil kocokan dari multiverse berjumlah tak terhingga misalkan. Tapi beliau pakai itu gitu loh. Walaupun beliau bilangnya multiverse berjumlah tak terhitung. Tak terhitung itu kan juga bisa dibilang apakah itu tak terhingga juga, misalkan loh ya. Padahal multiverse juga nggak terbukti sampai sekarang. Nanti saya tunjukkan ya. Nomor dua, William Lane Craig. Ini filsuf yang sangat terkenal dari Amerika Serikat ya. Bahwa beliau itu yang menulis cosmological argument. Beliau itu menolak ketidakhinggaan aktual. Ketidakhinggaan aktual itu ya kayak ketidakhinggaan yang real terjadi itu ya. Tapi beliau menerima ketidakhinggaan potensial. Masa lalu terhingga, tapi masa depan mungkin nggak terhingga. Ini kontradiksi tentunya. Karena keduanya ini harus saling konsisten satu sama lain. Gitu. Kalau masa lalu terhingga, masa depan juga harusnya terhingga. Itu kan seperti itu ya. Padahal kan ada potensi tak hingga itu benar. Itu kan begitu. Kalau konsisten dengan argumen kalamnya ya, teman-teman sekalian. Contoh lain misalkan, argumen kontingensi. Nah, argumen kontingensi itu memang kalau punya Ustadz Nuruddin gitu ya, terus Romo Magnis, itu memang mengarah pada creatio ex nihilo. Tapi kalau Leibniz, misalkan Ibnu Sina, dia itu mengarah pada ketahinggaan. Nah, ini pada ketahinggaan itu cenderung dekat dengan materialis, itu kan teman-teman sekalian. Dan argumen kontingensi itu nggak ngurusi gitu ya tentang kebetulan, kekacauan, keteraturan itu nggak peduli itu. Yang penting tidak mungkin tak terhingga. Nah, ini kan membentuk kritik yang tidak sistemik, tidak utuh, karena dia hanya fokus pada ketahinggaan. Padahal kausalitas itu juga selain bersifat seri, dia juga bersifat sistemik. Jangan lupa ya. Ya, ya keteraturan dan kekacauan tadi itu harus dibahas juga dong. Itu seperti itu ya, teman-teman sekalian. Beberapa argumen kontingensi justru mulai pada ketahinggaan tadi ya. Itu seperti itu. Terus ini yang saya tergelitik kemarin kata Mas Taufikul ya, Mirdamat. Akhirnya saya searching, Mas. Saya pelajari gitu ya. Ya, pemikirannya unik ya, unik banget dalam konteks saat itu. Cuman beliau terjebak pada paradoks nantinya. Kenapa? Beliau bilang begini kan, alam itu alam itu nggak mungkin yang namanya kodim, tapi dia bukan diciptakan kreasi ex nihilo. Lah, kalau begitu kan dia tetap tetap tak terhingga kalau seperti itu. Tapi dia diciptakan di dahar itu kan begitu kan di waktu metafisik yang lebih tinggi misalkan. Tetap ada yang baru, tetap tetap dia baru kan begitu. Tapi di alam metafisik. Nah, bagaimana yang kodim zaman apa yang zamani ini, udah zamani gitu. Itu bagaimana? Ditolak juga. Hanya tidak konsisten. Itu kan seperti itu. Argumen gerak abadi, teman-teman sekalian, itu juga bernuansa materialistik. Karena dia itu ya, apa, Tuhan hanya menggerak pertama itu dia menggerakkan tapi tidak digerakkan. Fokusnya digerak. Tidak lebih mendasar daripada argumen kontingensi misalkan. Jadi kritik yang ada itu kayak tadi ya, tidak membentuk sistem saya melihat itu. Sehingga kalau berhadapan dengan ateisme ini bagaimana akan dia bisa kokoh gitu ya, konsisten dengan argumen yang dibangun tentang adanya Tuhan misalkan. Itu keresahan saya ya teman-teman sekalian. TSKT tentu akan berpengaruh pada bagaimana model kritik atas ateisme. Ada kekhasan tentunya teman-teman sekalian. Termasuk kita menghadapi ateisme itu terkadang bahkan sering ya, itu argumennya bukan satu gitu ya, tapi bisa banyak. Contoh, nanti saya berikan contoh ya, Stephen Hawking itu beliau pakai multiverse sekaligus infinite regress. Jadi dia mempertanyakan, jika alam ada yang menciptakan pencipta siapa? Dia pakai argumen juga. Lah bagaimana kita membantah itu secara total? Itu bagaimana sih? Kalau Anda baca bukunya God Delusion dari Richard Dawkins, beliau mengkritik semua argumen eksistensi Tuhan. Nah, ini bagaimana menghadapi multi kritik ini? Ini seperti apa, teman-teman sekalian? Dan lebih radikal lagi saya bertanya, apakah mereka ateis yang berbasis kosmologi ya, apakah mereka punya sistem yang objektif? Jangan-jangan mereka tidak sistemik argumen-argumennya. Nah, ini yang menjadi keresahan saya. Coba kita bikin corak sistemik yuk dalam kritik atas ateisme, teman-teman sekalian. Bagaimana mendekonstruksi ateisme secara sistemik, ya, secara total mengunci. Nah, saya bilang mengunci, dibilang arogan mestinya nanti.
Waduh sombong banget Mas Gigi mengunci. Ya kita lihat aja, ini kan bukan perkara sombong nggak sombong, tapi kan bagaimana argumen itu benar-benar bisa menjatuhkan ateisme secara total apa tidak. Ya teman-teman sekalian ya. Bagaimana menyusun kritik yang itu sistemik tadi, mengintegrasikan sebab akibat, keteraturan, dan kekacauan. Itu keresahan akademik saya, itu theoretical gap yang saya temukan, sehingga apa solusinya? Teori sistem kritik atas ateisme, teman-teman sekalian. Itu seperti itu ya. Itu kesenjangan teoretik dan keresahan akademik yang saya temukan ya, teman-teman sekalian ya. Oke, sebelum masuk TSKA seperti apa, kita masuk bagaimana pemikiran ateisme yang saya bidik. Tentu bukan semua ateisme yang saya bidik. Ya kebanyakan Marx dibahas, Feuerbach dibahas, Freud enggak sampai seperti itu. Ateisme yang saya kritik adalah ateisme yang berbasis pada kajian asal usul alam. Fokus di situ ya. Jadi saya nggak bahas Sartre, saya nggak bahas Nietzsche, saya nggak bahas tadi ya, Auguste Comte dan sebagainya, saya nggak bahas itu. Itu nanti di lain waktu saja. Atau problem of evil, nanti tanya itu juga nggak apa-apa, tapi itu bukan fokus teori saya teman-teman sekalian. Karena itu fokusnya pada kajian, lebih kajian ke humaniora sih. Walaupun ada kajian ontologisnya juga ya, teman-teman sekalian. Oke, yuk kita sekilas mengenal ateisme kosmologis ya. Nah, ini gambar apa Mas Gigi? Ada gambar lemon, ada gambar permen, ini apa maksudnya? Ada gambar kucing, ini apa? Jadi teman-teman sekalian, ateisme itu dulu itu bersembunyi atas nama sains, sampai sekarang sih kayaknya dulu ya. Mereka itu dulu bersembunyi dengan teori steady state, teorinya Fred Hoyle itu. Jadi alam semesta itu diam, tetap, materi diciptakan sepanjang waktu tanpa awal tanpa akhir. Kalau diruntut sebelumnya lagi sampai zaman Yunani dan sebagainya, ya alam itu tetap sama, tapi nggak sampai detail bagaimana kajian saintifiknya, nggak sampai detail seperti itu ya, teman-teman sekalian. Bahkan bahkan ya apa namanya eh, argumen siklus, teori siklus kayak teori Big Bones itu alam semesta mengembang mengempis tak terhingga itu sudah dikenal di mana itu di India, di filsafat Hindu, di filsafat Persia, tapi belum memiliki apa namanya argumen saintifik, masih belum ya teman-teman sekalian. Nah, ketika steady state itu berkembang, muncul teori Big Bang yang saya jelaskan kemarin itu ya, itu menjatuhkan steady state secara telak. Kenapa demikian? Buktinya banyak. Alam itu mengembang, ada radiasi latar belakang kosmik, ada sisa ledakan dan sebagainya. Itu akhirnya apa? Itu eh, ini ya menjadi rapuh dan jatuh ya, teman-teman sekalian teori itu. Akhirnya Big Bang itu memiliki reputasi yang luar biasa besar. Nah, teman-teman ateis dan agnostik itu akhirnya kayak bingung tuh ya. Kalau Big Bang itu benar mengarah pada awal mula waktu gimana itu kan begitu. Contoh Einstein misalkan, itu dia nggak mau dibilang ateis ya. Dia maunya dibilang agnostik, itu kan seperti itu. Itu akhirnya merumuskan teori Big Bones, pantulan besar itu ya. Jadi alam itu mengembang, mengembis tak terhingga. Jadi ketika Big Bang itu bukan awal mula alam semesta, tapi awal mula alam semesta kita gitu ya. Alam semesta kita di dalam alam semesta yang lain. Itu begitu, ada teori seperti itu teman-teman sekalian. Jadi ada teori yang itu apa mengembang mengembis tak terhingga. Jadi kita ini Big Bang yang ke sekian kalinya dari rangkaian tak terhingga Big Bang. Einstein sampai seperti itu teman-teman sekalian. Jadi lama kelamaan akhirnya sains itu diarahkan kepada bukan satu universe tak terhingga, tapi mengarah pada multiverse tak terhingga. Multiverse, multi alam semesta gitu ya. Alam semesta jamak, berjumlah tak terhingga. Sudah banyak tak terhingga pula, itu kan begitu. Jadi multiverse level 1 itu bicara tentang pengembangan alam semesta yang tak pernah berakhir gitu ya. Ngembang terus gitu ya. Level 2 itu bicara tentang alam semesta itu ketika Big Bang meledak begitu ya. Itu melahirkan semesta-semesta yang lain. Wow, itu keren sekali itu kayak di Marvel mungkin begitu ya kayak kayak di The Matrix gitu ya.
Level 3 itu agak unik. Ini di level kuantum ya, level nanoatomik gitu ya. Jadi ketika dunia atom yang sangat serba probabilitas, misalkan ini contoh yang paling gampang kan pakai kucing gitu ya. Kucing ketika di dalamnya itu ada yang namanya racun gitu ya. Kemungkinannya kan dua, mati atau hidup. Ketika tabung racun ini tuh dia tersemburkan, kucing itu mati. Tapi dalam dunia kuantum, kucing itu tetap hidup di alam semesta yang lain, membelah. Oh, ini kan kayak kayak kartun ya. Tapi itu memang ada teorinya. Kayak sekarang kita nih misalkan lagi webinar, tapi di semesta yang lain kita sedang berantem, kita sedang makan-makan misalkan. Itu ada teori seperti itu. Jadi semesta itu bukan hanya satu, tapi tak terhingga. Level 4 yang paling pojok kanan atas itu lebih ngeri lagi. Jadi ada universe lain berjumlah tak terhingga dengan hukum yang berbeda-beda. Di universe lain manusia menghirup karbon dioksida. Di universe lain manusia menghirup nitrogen. Oh, itu berjumlah tak terhingga teman-teman sekalian. Jadi bisa dibilang multiverse itu adalah benteng terakhir ateisme. Walaupun tidak semua pendukung multiverse adalah ateis ya, saya nggak bilang seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Tidak semua pendukung multiverse sama dengan ateis. Ada yang teis juga, tinggal diuji konsisten apa tidak ya teman-teman sekalian. Tapi so far multiverse yang tak terhingga itu adalah benteng terakhir untuk ateisme karena dia akan menghanguskan semua kebutuhan akan pencipta alam semesta. Dia akan menjawab kenapa alam semesta teratur seperti ini? Karena kebetulan dari sejumlah probabilitas alam semesta yang lain. Argumennya seperti itu. Berjumlah tak terhingga, sehingga menutup kemungkinan kebutuhan akan kausa prima. Itu teman-teman logikanya paham ya? Nah, itu sekilas teori multiverse. Nah, ini yang saya tadi sampaikan ya, tentang alam semesta mengembang mengempis gitu ya. Jadi Big Bang itu bagi mereka itu bukan awal mula alam semesta, tapi hanya awal mula semesta kita. Jadi alam itu mengembang, mengempis, terus mengembang lagi jadi semesta baru, mengempis lagi jadi semesta baru lagi. Itu argumen yang sudah ada sejak Big Bang meraih popularitas yang tinggi ya, teman-teman sekalian. Dan ini agak filosofis, lebih filosofis ya. Hawking dalam buku A Brief History of Time dan Grand Design itu di bagian akhirnya dia mengkritik teis. Oke, jika alam semesta ada yang menciptakan Tuhan namanya, yang menciptakan Tuhan siapa? Nah, dia mengarah pada infinite regress atau kemunduran tak terhingga, itu seperti itu. Kalau B Plato itu emanasi ya, teman-teman sekalian. Plato itu lebih pada ke ya Tuhan itu memancarkan alam itu ya, kalau Plato. Yang unik itu C, Scotus ini. Scotus itu unik. Dia percaya pada infinite regress, dia percaya bahwasanya Tuhan berjumlah tak terhingga. Unik ya, John Duns Scotus itu. Ini filsuf abad pertengahan. Siapa yang menciptakan alam? Tuhan. Yang menciptakan Tuhan siapa? Tuhan. Loh kok begitu? Karena Tuhan tak terhingga. Bagi Scotus, bukan bagi saya ya, teman-teman sekalian. Jadi ada argumen infinite regress, ada argumen multiverse, yang itu mengarah pada ateisme, teman-teman sekalian. Ateisme kosmologis ya, itu seperti itu. Oke, sekarang kita masuk pada detail TSKA itu kayak apa sih Mas, tawaran Mas Gigi buat membantah mereka. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama, kita harus mengkritik positivisme dan materialisme terlebih dahulu. Kita membantah paradigma berpikir mereka terlebih dahulu. Mereka membantah pandangan ontologis mereka terlebih dahulu. Jadi baik materialisme dan positivisme itu punya problem yang sama. Kalau materialisme itu masih agak mending, dia masih mau membahas metafisika. Tapi kalau positivisme itu udah antipati, metafisika itu nggak penting, nggak guna, itu seperti itu. Artinya apa? Pemikiran seperti ini pasti bersifat reduksionis atau simplifikasi. Dia nggak akan bisa sampai memahami hakikat realitas. Saya pernah beberapa kali debat dengan teman ateis, teman agnostik juga pernah.
Saya mesti kan bertanya begini ya, apa hakikat kausalitas? Mereka bilang apa? Kausalitas Mas Gigi itu udah paling mentok, nggak usah tanyain. Padahal kita masih bisa kejar tuh secara radikal tuh tentang apa yang lebih dasar daripada kausalitas. Oh, ada kebutuhan. Oh, ada yang namanya kekurangan. Lah kaum ateis nggak mau seperti itu karena apa? Terpenjara dengan materialisme mereka. Apalagi positivisme tambah, ya kan? Bagaimana dia membangun sistem yang universal tadi ya, ketika dia memiliki paradigma yang sangat reduksionis dan simplistik. Itu gitu ya. Satu B. Jadi coba ya, misalkan kita mulai dari nol, misalkan kita buang semua semua apa namanya pandangan kita gitu ya. Kita murni mencari gitu loh. Masih belum kita masih belum di posisi apakah teis, agnostik atau ateis. Kita mencari ya. Kita nggak tahu mencari. Kita yes bondo akal pikiran, oke, hukum universal, oke. Kita mencari tuh. Kalau kita sedang mencari, tapi sudah menutup kemungkinan imaterial, ini namanya apa? Terburu-buru namanya ini. Harusnya kalau kalau benar-benar dia objektif, oke, ini material pasti ya, ini real, real ada material akan mudah diverifikasi. Imaterial bagaimana? Sebagai kita seorang pencari, harusnya apa? Oke, yang mungkin ada, kita harus buktikan ada apa tidaknya. Jangan langsung di-cut, nggak ada. Itu namanya sudah berpihak dia, sudah mengasumsikan. Nanti saya akan tunjukkan apa saja kelemahan kosmologinya, kelemahan paradigma filsafat, pemikiran filsafatnya, gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi membantah paradigma dan pandangan ontologi. Ini kalau ini bukan hal baru ya teman-teman sekalian. Nah, tapi kalau Anda paham secara sistemik nanti kelihatan kebaruannya di mana ya. Tapi kalau lihat satu A satu B doang, ya semua juga bakal seperti itu ya, sama aja teman-teman sekalian. Oke, nomor dua. Setelah membantah yang namanya cara berpikirnya, paradigmanya, ontologinya, kita membantah masalah ketidakinggaan. Kenapa ketidakinggaan ini penting dibantah? Karena dia basic utama argumen materialisme, teman-teman sekalian. Jadi kalau kemarin saya menunjukkan bahwasanya kausalitas, keterbatasan, itu bisa menjelaskan kausalitas, keteraturan, kekacauan. Kali ini saya akan membuktikan bahwasannya apa? Ketidakinggaan itu tidak bisa menjelaskan kausalitas, keteraturan, dan kekacauan secara sistemik. Kelihatan nanti bedanya saya dengan teman-teman yang lain seperti apa nanti. Itu seperti itu ya. Oke ya, ini saya rangkumkan beberapa argumen saya. Ada yang saya kembangkan sendiri, ada yang saya rujuk dari ilmuwan lain, saya modifikasi, campur ya teman-teman sekalian. Terutama masalah A dan B. Ini khas konsekuensi dari TSKT kemarin ya, teman-teman sekalian. Bosnya apa? Jika tak hingga itu benar, maka apa? Dia itu tidak sesuai dengan hakikat realitas. Jika dipaksakan, dikatakan benar, maksud saya teman-teman sekalian. Kenapa? Karena ketika kita bicara hakikat realitas, hakikat kausalitas, maka apa? Kausalitas itu ada yang namanya kebutuhan, lalu ada yang namanya kekurangan. Kalau ditarik lagi secara sistemik, ada yang namanya apa? Komparasi gitu ya, superlatif, paling besar, paling kecil, perbandingan dan sebagainya. Itu adalah sistem dari kausalitas, teman-teman sekalian. Artinya apa? Ketidakinggaan tidak bisa memahami yang namanya hakikat kausalitas, bahkan menolaknya, itu kan begitu. Ngapain bahas itu, ya toh? Ngapain? Ya udah kausalitas itu paling dasar gitu loh. Ya wajar karena tadi ke bawah materialisme dan positivisme, teman-teman sekalian. B, tidak sesuai dengan gradasi realitas. Namanya gradasi, ada komparasi, ada superlatif, ada paling besar, paling kecil, lebih dari, kurang dari. Itu fakta, objektif. Dan kalau superlatif ditolak karena tidak terhingga ya, bagaimana mungkin ada komparasi? Karena komparasi itu mesti dilihat dari standar yang paling baku, paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Lah, Taigan nggak bisa menjelaskan ini kan begitu, gradasi realitas dan sebagainya. Kemarin juga saya jelaskan ya sudah bedanya saya dengan semula sadra itu apa masalah gradasi realitas ya teman-teman sekalian. C, masalah urutan. Urutan itu kan mesti awal, tengah, akhir. Nah, kalau tak hingga kan awal akhir ditolak langsung tengah ini gimana logikanya itu kan seperti itu ya. Bagaimana prosesnya, bagaimana perubahannya itu kan seperti itu. Kalau masalah urut
awal dan akhir dihilangin, langsung tengah proses. Itu begitu. D, masalah transisi. Taiga itu kan mesti begini ya. 1, 2, 3, 4 sampai 1 triliun, kuadriliun, sekstiliun, sampai Google, sampai terus transisi tak terhingga. Gitu kan ya. Berarti tak terhingga itu mengalami transisi kalau begitu. Artinya apa? Ada angka yang paling besar gitu ya, terhingga, lalu nambah lagi mengarah pada tak terhingga. Artinya apa? Tak hingga sekalipun punya awal. Loh, ini kan paradoks kalau seperti itu. Nah, lalu pasti yang ada yang bilang, loh tak hingga itu konsep. Oke, konsep, tapi konsep harus bisa menjelaskan realitas. Menjelaskan randas sebab akibat, karena kita bicara sebab akibat. Jangan ngeles di, ini kan konsep, kan begitu teman-teman sekalian. Itu gitu ya. Sebagai keseluruhan, ini argumennya Al-Kindi ini. Nah, jadi keseluruhan itu tak hingga misalkan diambil sebagian, tinggal berapa? Ya, tetap tak terhingga. Diambil separuh, tetap tak terhingga. Diambil semua, ayo gimana itu? Kan jadinya absurd kalau seperti itu teman-teman sekalian. Itu gitu ya. F, pengembangan penyusutan. Ini berkaitan dengan C ya. Jadi masalah pengembangan penyusutan itu adalah namanya pengembangan. Pengembangan itu kan terjadi di seantero alam semesta gitu ya. Dari yang nggak ada, kecil, bertumbuh, terus mencapai level tertinggi, terus dia menurun, 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 jatuh. Pengembangan penyusutan. Ketahinggaan, dia tidak mengenal superlatif. Bagaimana dia mau menjelaskan pengembangan dan penyusutan yang ada stagnasi, ya toh, stagnasi. Padahal alam itu bukan stagnan, dia berubah. Nah, ada yang begitu, ada yang stagnan universal, tapi ada yang berubah ya teman-teman sekalian. Masalah himpunan ini juga menarik. Misalkan himpunan A sejumlah tak terhingga, himpunan B sejumlah tak terhingga juga, himpunan C tak hingga juga, tapi lebih besar, ini lebih kecil. Berarti kan dia apa? Seperti himpunan yang terhingga. Ada himpunan yang paling besar loh, ada paling. Paling itu kan mentok terakhir gitu ya, teman-teman sekalian, itu kan begitu. Termasuk H, ketahinggaan siklus dan sistemik. Kemarin saya tunjukkan ya, bahwasannya apa? Sistem itu harus ada tujuan, harus ada visi, harus ada goal ending. Kalau nggak ada yang namanya apa? Unsur-unsur yang itu mengarah pada tujuan yang sama dan menjadi siklus. Nggak ada seperti itu. Nah, ketahinggaan menolak goal ending, tujuan, semua serba kebetulan, semua tak terhingga. Lah bagaimana dia menjelaskan siklus dan sistem? Ini masih banyak argumen, nanti tentunya di disertasi saya kalau mau baca ya. Tapi ini saya rangkumkan saja teman-teman sekalian. Intinya saya menjelaskan bahwasanya ketahinggaan itu gagal menjelaskan kausalitas. Itu poin yang kedua ya, teman-teman sekalian, itu begitu. Nah, ketahinggaan gagal menjelaskan yang namanya kausalitas, maka itu akan berefek kepada yang namanya kegagalan menjelaskan keteraturan dan kekacauan. Kok bisa Mas Diki? Tadi saya singgung sekilas. Keteraturan itu mewajibkan adanya tujuan tadi. Dan ketahinggaan tidak mengenal tujuan atau goal ending. Semua sudah terhingga. Kalau nggak ada tujuan, ya nggak ada yang namanya fungsi, nggak ada yang namanya sistem, siklus, apalagi siklus berulang nggak ada. Makanya kebetulan itu adalah suatu penjelasan yang, mohon maaf ya, penjelasan yang tidak rasional sekali. Loh kan sama mas kayak argumen teleologi. Nanti saya jelaskan bedanya apa. Nggak usah khawatir. Itu gitu ya. Nah, maka apa? Dia gagal menjelaskan keteraturan pula. Gagal menjelaskan kausalitas, keteraturan. Terakhir, dia gagal menjelaskan kekacauan. Karena kekacauan itu adalah keteraturan yang menurun, akhirnya jatuh, dan dia mengalami keberakhiran. Teman-teman sekalian. Dalam kosmologi ketahinggaan atau argumen ketahinggaan, itu harusnya nggak boleh ada kekacauan. Karena apa? Dia kan, kekacauan itu kan meningkat terus kan ya. Meningkat terus karena efek dari keterbatasan tadi itu teman-teman sekalian. Maka apa?
harus teratur terus menerus. Sesuai dengan fakta kalau seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, itulah masalahnya jika kita memegang pada ketigaan. Gagal menjelaskan secara filosofis tentang bagaimana kausalitas, keteraturan, dan kekacauan. Ini secara filosofis terlebih dahulu ya teman-teman sekalian ya. Nah, argumen filosofis ini akhirnya saya tarik untuk membantah kosmologi saintifik ateistik ya teman-teman sekalian. Itu seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Nah, teman-teman sekalian, jadi coba ya, saya berikan contoh beberapa kritik pada kosmologi ateistik ya. Nanti saya banyak membahas Stephen Hawking aja teman-teman karena dia yang bisa dibilang sangat berpengaruh dan tenar ya teman-teman sekalian. Jadi yang pertama, apa sih masalah multiverse? Apa sih kelemahan multiverse? Multiverse atau terhingga ya teman-teman terutama ini ya. Yang pertama, dia otomatis menihilkan universalitas. Lo kok bisa Mas Gigi? Ya tadi, efek positivisme. Itu nggak mau bahas universalitas, keteraturan, kekacauan, kausalitas. Itu apa sih? Yang penting science, filsafat telah mati. Bukan begitu. Itu kan omongannya Hawking, terus Lawrence Krauss, deGrasse Tyson, dan lain-lain itu kan seperti itu. Yang penting science, yang penting science. Tapi argumen saintifik mereka itu menghancurkan filsafat mereka sendiri tanpa sadar. Karena gini logikanya, universalitas itu kan hal yang bersifat umum ya pasti ya, sederhana. Contoh, pernyataan semua manusia mati. Itu universal. Tapi tetangga saya meninggal karena kecelakaan ketabrak sepur, itu bukan universal, tapi itu nasib manusia yang spesifik. Spesifik itu berasal dari universalitas. Artinya apa? Kita menggali hukum alam lebih dasar, lebih dasar, lebih dasar. Harusnya apa? Lebih sederhana. Kalau multiverse enggak. Digali, 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 tambah kompleks. Dan mengarah pada ketaigaan. Tadi apa? Nggak ada universalitas. Ya tadi kan, alam semesta ini tuh nggak hanya satu, tapi apa? Tak terhingga banyaknya, hukumnya itu bekerja masing-masing dan berbeda-beda. Kita mau jelasin satu satu universe, harus memahami tak terhingga universe, bayangin. Satu banding tak terhingga itu berapa, teman-teman sekalian? Sehingga apa? Sebenarnya mereka mencederai cita-cita sains itu sendiri untuk apa? Bagaimana mencari pola dasar hukum alam semesta itu apa sih, Pak? Yang paling dasar itu. Cari yang paling dasar tapi ketemu yang lebih kompleks. Ini kan lucu ya logikanya teman-teman sekalian. Itu seperti itu. Tiga, tidak bisa menjelaskan kekacauan. Ini juga fatal karena apa? Mesti kosmologi multiverse, nggak Big Bunch gitu ya. Terus tadi Big Bang yang melahirkan Big Bang yang lain. Itu akan kesulitan menjelaskan kekacauan yang bertambah. Karena mereka pasti membentuk energi tidak terhingga. Toh. Energi tidak terhingga, logikanya tadi ya. Tidak mungkin dia jatuh berkurang, tidak terhingga kok. Kalau dia terhingga, dia akan jatuh berkurang. Nah, masalahnya kekacauan itu adalah rezim yang terus-menerus menggerus keteraturan dan energi alam semesta, teman-teman sekalian. Nah, ini yang menjadi soal. Tidak bisa menjelaskan yang namanya kekacauan yang bertambah. Satu peta hingga itu bagaimana menghasilkan universe. Berarti apa? Membutuhkan waktu yang tak terhingga juga. Padahal faktanya, andaikan Big Bang semesta kita dinyatakan adalah Big Bang yang kesekian, umurnya berapa sih alam semesta itu? Cuman 13,8 miliar tahun. Bukan tak terhingga. Artinya apa teman-teman sekalian? Itu tidak sesuai dengan fakta gitu loh. Maka membutuhkan waktu yang tak terhingga pula. Tak terhingga nggak bisa dilewati teman-teman. Karena apa? Kalau dia bisa dilewati, dilalui, dia terhingga. Kalau dia logikanya seperti itu ya. Nggak akan sampai pada alam semesta kita, misalkan seperti itu. Masalah urutan pada kosmologi Big Bunch misalkan. Ini argumennya sederhana, sederhana tapi kuat. Misalkan ya, Big Bang yang keberapa alam semesta yang melahirkan kita? Coba tanya ke mereka. Mereka akan jawabannya tiga kemungkinan. Oh, Big Bang yang kata hingga Mas Kiki. Ya, oke ya, diuji ya. Big Bang yang berjumlah tak terhingga.
Kalau begitu, alam semesta kita yang kata Hingga ya, next Big Bang, itu Big Bang yang keberapa? Kalau dia konsisten, jawabannya pasti apa? Yang tak terhingga juga. Next lagi berapa? Tak hingga, tak hingga, tak hingga. Artinya apa? Absurd. Ini semakin bertambah, tapi sama-sama tak terhingga. Itu kan nggak ada jumlah total yang itu spesifik. Teman-teman sekalian paham ya logikanya ya. Tapi kalau dia menjawab yang ke 1 triliun, ini blunder. Karena kenapa? Triliun itu terhingga. Ditarik mundur, ada awal mula ruang dan waktu. Jawaban yang ketiga, nggak tahu. Ya, kalau nggak tahu, berarti teori Anda tidak bisa menjelaskan. Kalau saya ditanyain, Big Bang ada berapa, Mas Gigi? Satu. Selesai masalah. Sesuai dengan fakta juga. Sesuai dengan hukum-hukum universal tadi. Terhingga tadi, teman-teman sekalian. Nah, itu begitu ya. F. Para penggiat multiverse, kalau ada ngikuti berita terbaru ya, itu akhirnya ngomong kayak gini kok. Udahlah, nggak usah dibuktiin secara empiris. Percaya aja, ini teori yang paling modern. Bayangin ya, kalau dalam paradigmanya Karl Popper, verifikasi dan falsifikasi itu harus bisa dibuktikan. Lah, seorang positivistik itu pasti mainannya begitu. Lah, ini sekarang berubah, bergeser menjadi idealisme kalau begini. Nggak perlu bukti, yang penting rumus matematikanya konsisten. Padahal ya banyak bertentangan satu sama lain, teman-teman sekalian. Itu kan begitu. Artinya apa? Pendukungnya sekalipun mengalami shifting paradigm atau pergeseran paradigmatik. Paham ya teman-teman ya? Jadi ini dari paradigmanya, pemahaman filosofis ketahinggaannya, teori sainsnya ini banyak problem. Ateisme itu sebenarnya. Kalau kita dalami ya, teman-teman sekalian. Ini sebagian kritik aja. Detailnya di disertasi saya itu banyak kritiknya itu ya, teman-teman sekalian. Tambahan ya, ini fokusnya ke Big Bang. Big Bang itu peristiwa unik. Bahkan kalau saya bilang peristiwa juga nggak tepat ya, karena apa? Itu adalah kelahiran ruang dan waktu, kelahiran semesta. Kenapa dia unik? Karena skalanya itu adalah skala Planck, skala terkecil, skala yang paling mentok gitu ya. Panjangnya panjang paling kecil banget, 10⁻⁻³ meter. Waktunya paling singkat, 10⁻⁻43 detik. Tapi temperaturnya paling tinggi, 10⁻32 Kelvin. Energinya paling tinggi, 10⁻19 gigaelektron volt. Ini kondisi yang khusus. Para semua teoris pun sepakat terjadi hanya satu kali. Kalau berkali-kali itu bukan Big Bang namanya. Karena mereka nggak bisa menjelaskan bagaimana setelah alam semesta ini chaos, ya toh? Chaos itu kan berarti kan kacau, rusak begitu ya. Dan itu stagnan, hancur, berakhir. Bagaimana kembali kepada teratur kembali pada energi tertinggi. Mereka nggak bisa menjelaskan itu. Bagaimana melanggar hukum termodinamika kedua. Nggak menjelaskan itu mereka. Itu masalah dari multiverse, teman-teman sekalian. Jadi kegagalan dalam menjelaskan masalah kausalitas, keteraturan, dan kekacauan. Termasuk bagaimana menyatukan gravitasi dan 3 gaya dasar. Itu ya skala Planck doang begitu loh. Kalau digeser, jatuhnya bukan Big Bang nanti. Nah, itu cek aja di apa di kajian fisika ya, itu kan juga sangat jelas sekali ya, teman-teman sekalian. Makanya mereka itu ketika ditanyain begini, mereka kan bingung nanti. Itu begitu ya. Penjelasannya sangat boros, memprediksi segala hal. Itu pun nggak diketahui secara detail. Bagaimana hukum di multiverse level 4, detailnya bagaimana? Ya mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini, mungkin. Ya teman-teman ya. Terakhir rezim kekacauan yang bertambah ini juga seringkali dilanggar oleh mereka. Padahal nggak mungkin dilanggar, teman-teman sekalian. Itu seperti itu. Lanjut. Nah ini aku fokus pada Hawking ya. Karena Hawking itu luar biasa pengaruhnya. Oke, aku coba lompat bentar ya. Nah, apa sih kelemahan Hawking? Itu dari cara berpikirnya dia yang sangat bersifat positivisme, teman-teman sekalian. Jadi dia itu menyatakan, ya ini terkenal ya lah,
baru-baru ini juga lagi rame ya tentang filsafat itu ya. Hawking bilang filsafat telah mati. Kalau yang lagi rame itu kan jurusan filsafat dibubarin aja itu kan begitu. Ya, walaupun agak ada kesamaan ya. Filsafat telah mati, tapi di satu sisi dia bilang, Hawking bilang, I am positivistic. Ini nggak konsisten. Karena positivisme adalah aliran filsafat. Sebenarnya Hawking itu mematikan filsafat rasional, bukan filsafat keseluruhan. Dan dia menghidupkan filsafat positivismenya dia. Itu sebenarnya teman-teman sekalian. Nah, otomatis apa sih? Hawking itu nggak peduli terhadap kajian-kajian filsafat, kayak misalkan tadi, apa hakikat kausalitas, hakikat keteraturan, hakikat kekacauan, nggak dibahas sama dia. Dia saintis, saintis positivisme pula. Kalau saintis rasional, itu masih mau bahas-bahas begituan. Karena itu sebagai fondasi. Sains itu nggak mungkin lepas dari fondasi filsafat. Paham ya teman-teman ya? Nggak mungkin lepas dari fondasi filsafat. Kalau bye-bye filsafat, kamu udah mati ya. Sains sekarang yang bekerja itu namanya arogansi namanya itu. Multiverse pun dibangun atas dasar materialisme. Itu begitu. Hawking itu berdasarkan apa? Positivisme juga. Jadi mereka nggak membunuh filsafat, tapi mereka membunuh filsafat rasional. Teman-teman sekalian. Nah, dari sini, akhirnya apa teman-teman sekalian yang saya hormati? Hawking itu jelas tidak menguasai isu-isu filsafat. Akhirnya apa? Kosmologinya kacau nanti dia. Dia bilang alam semesta itu berawal, terhingga gitu ya. Berawal, tapi dia mengadakan dirinya sendiri. Lah ini kan sudah kacau logikanya. Oh dia terbatas berawal. Dia itu membantah Big Bang sebenarnya. Membantah steady state juga. Nah, mesti nanti akan kontradiksi juga teman-teman sekalian. Itu seperti itu. Oke, apa ketik lain? Hawking itu mainannya begini. Dia percaya Big Bang, oke. Tapi Big Bang itu memiliki awal mula, bukan singularitas ya, bukan ya. Tapi namanya waktu imajiner. Waktu imajiner itu maksudnya apa sih? Bukan waktu nyata ya, tapi dia itu kayak bagaimana fluktuasi kuantum dalam dimensi kemungkinan-kemungkinan begitu ya. Gejolak kuantum tadi itu. Nah, ada partikel-partikel kecil begitu ya, seret terus ketemu keluar meledak itu kan gitu teman sekalian ya. Itu yang akhirnya menghasilkan Big Bang. Menurut Hawking, Big Bang itu tidak perlu campur tangan ilahi, tidak perlu, tapi cukup dari yang namanya gravitasi kuantum tadi. Nah, apa kritiknya teman-teman sekalian? Oke ya, kita ikuti cara pikir Hawking ya. Hawking itu kan mesti gitu ya. Yang pertama, jangan mempertanyakan ada apa sebelum Big Bang. Itu di History of Time beliau sampaikan, Grand Design beliau sampaikan. Tapi beliau melangkah lebih jauh menjelaskan ada apa sebelum Big Bang. Paham ya teman-teman? Itu kontradiksi udah. Kontradiksi filosofis dan saintifik dilarang mempertanyakan ada apa sebelum Big Bang, tapi dia menjelaskan waktu imajiner sebelum Big Bang. Dan dia menjelaskan belum ada waktu, tapi seolah-olah ini sudah waktu berjalan. Ya tadi ya, fluktuasi kuantum itu kan terjadinya di mana sih? Di sana, di ruang hampa yang kita anggap hampa itu, atau atau skala kuantum yang itu sangat kecil sekali yang kita nggak akan lihat kecuali dengan alat yang canggih ya teman-teman sekalian. Coba tanya, Big Bang itu kan skala-skala Planck ya, temperatur, panjang, energi, durasi, Planck. Fluktuasi kuantum apakah terikat Planck juga? Nah ini harusnya dikaji. Hawking nggak menjelaskan itu, teman-teman sekalian. Kenapa kok nggak dikaji? Harusnya dijelaskan dong. Apakah lebih tinggi daripada Planck? Kalau iya itu melanggar hukum fisika. Kalau sama dengan Planck, maka apa? Ya Big Bang terjadi sebelum Big Bang itu sendiri. Nah, kan ini absurd ya. Kalau lebih kecil daripada kalau lebih kecil daripada Big Bang, maka apa? Bagaimana dia menghasilkan ledakan yang luar biasa besar seperti yang skala Planck telah lakukan? Itu absurd.
Akhirnya Hawking itu berputar-putar, kelihatan banget ingin menghindari awal mula alam semesta. Kalau saya membahasakan dia menari-nari di antara keterhinggaan dan keterhinggaan. Ini nggak mungkin, harus tegas salah satu, harus konsekuen. Hawking oke terhingga, tapi mengadakan dirinya sendiri. Loh ini kan absurd ya teman-teman sekalian ya. Lah kalau semesta itu, fluktuasi kuantum itu, siapa yang menyebabkan atau apa yang menyebabkan? Nggak boleh menanyakan itulah. Ya kan sama aja bohong kalau seperti itu. Berarti kan terhingga kalau gitu. Berarti dia kan terus-menerus ada. Kalau dia terus-menerus ada artinya apa? Harusnya durasi waktu imajiner tak terhingga. Kalau tak terhingga, maka apa? Nggak mungkin sampai pada waktu yang nyata 4 dimensi sekarang. Itu kelemahannya Hawking. Walaupun nampak meyakinkan teman-teman sekalian. Begitu ya. Oke. Setelah kita mengkritik cara pikirnya, argumen filosofisnya, terus dari kosmologinya, sekarang kita kontradiksikan antar argumen ateisme. Mengejutkan ternyata antar argumen ateisme tidak membentuk suatu sistem karena saling bertentangan. Tuh, menarik ini teman-teman sekalian. Ini yang saya tekankan berkali-kali ya dalam disertasi saya. Tidak membentuk sistem. Di dalam mesin perangnya sekalipun, itu tidak satu jalan, tapi saling berkontradiksi. Contoh, multiverse dan juga multiverse versus infinite regresi material. Stephen Hawking ya. Jadi multiverse itu kan meniadakan kebutuhan akan eksistensi supranatural, apapun itu. Tapi Hawking di satu sisi menanyakan, oke, alam ada yang menciptakan, maka yang menciptakan pencipta siapa? Yang menciptakan pencipta siapa? Ini bertentangan kritiknya. Dia mengkritik aja bertentangan. Karena kenapa? Multiverse tidak mengizinkan yang namanya eksistensi imaterial. Dia pengen menjepit teis, tapi dia kejepit dengan argumennya dia sendiri gitu loh. Paham ya teman-teman ya? Itu nggak bisa bersatu antara multiverse dan infinite regress, itu nggak bisa. Ini bertentangan bahkan. Walaupun nampak kayak wow keren, tapi bertentangan, saling meniadakan sebenarnya loh ya teman-teman sekalian. Big Bones versus chaotic inflation. Jadi Big Bones ini yang tadi alam semesta mengembang mengempis, itu satu universe tapi baru begitu. Tapi universe-nya itu tetap ya universe kita sebenarnya. Itu kan begitu teman-teman sekalian. Ataupun ada semesta semesta baru itu pun tidak sebanyak chaotic inflation. Yang itu satu Big Bang menghasilkan tak terhingga Big Bang, itu kan begitu ya. Nah, satu Big Bang ini ditarikmu apakah makin sedikit menyusut atau bagaimana? Kalau dia makin menyusut, ya ada awal mula lagi-lagi, ada awal Big Bang. Misalkan demikian ya. Tadi ya, hukum pengembangan dan penyusutan, teman-teman sekalian. Steady state versus big points, ini jelas. Steady state itu tadi ya, semesta itu diam, statis, semesta tercipta dengan materi yang dengan sendirinya. Kalau big points mengembang mengempis, artinya apa? Ini saling bertentangan satu sama lain. Jadi ateisme kosmologis itu paradigmanya rapuh, tidak bisa menjelaskan kausalitas, keteraturan, kekacauan, teori sainsnya itu tidak sesuai dengan fakta, dan antar teorinya saling bertentangan. Saya simpulkan mereka tidak membentuk suatu sistem, lemah secara total teman-teman sekalian. Ini cara mengunci ateisme seperti itu caranya. Begitu ya. Prediksi. Saya prediksi penemuan-penemuan sains tidak akan mendukung kosmologi ateisme. Saya berani itu. Karena apa? Lemah dalam segala aspek. Dari paradigma, konsistensinya, koresnya juga lemah. Bagaimana dia mau memprediksi sains kalau begitu, teman-teman sekalian. Terakhir, cara pemikiran tidak akan berkembang. Pemikirannya ya mentok di multiverse itu aja. Bukan penyebarannya. Kalau penyebarannya tetap makin besar ateisme di dunia ini. Itu seperti itu. Mengapa ateisme nampak kuat? Karena yang pertama sejumlah framing, yaitu peradaban barat, itu kan sebagai kiblat iptek dan budaya populer gitu ya. Materialis, positivis, ateis, sekuler gitu kan.
Maka apa? Ateis rasional, teis dogmatis, ateis cerdas, teis, mohon maaf sebaliknya ya, itu kan seperti itu kan. Jadi itu framing yang luar biasa, apalagi kalau orang beragamanya itu ya memang saya dogmatis terus ngapain? Wah, ya tambah memperkuat kalau begitu kan ya. Makin membenarkan klaim ateis kalau begitu kan ya. Banyak orang bertuhan hanya karena mengikuti tradisi dan keluarga dan dogma. Kenapa kok bertuhan? Ya orang tua saya bertuhan, Mas. Orang tua saya Islam. Gimana itu? Tapi nggak punya argumen kan begitu, sehingga apa? Susah mempertanggungjawabkan. Kesan yang banyak beredar bahwa orang yang bertuhan adalah tidak rasional. Ini yang menyedihkan ya teman-teman sekalian ya. Itu seperti itu ya. Apalagi dibenarkan, ini kan juga jadi soal nanti kan begitu. Oke, lanjut. Ini penegasan saja teman-teman sekalian, apa sisi teoretik dan teori sistem. Jadi ya, mau kritik sistemik, ketaigaan, kegagalan memahami keteraturan, efeknya bagi argumen-argumen ateistik ya. Bagaimana menunjukkan kegagalan menjelaskan kausalitas, keteraturan, dan kekacauan. Itu kan termasuk prediksinya dan bagaimana kekhasan paradigma sistemnya tadi ya teman-teman sekalian. Itu seperti itu. Nah ini aku 1 jam ya, 55 menit ya. Ini distingsi ya teman-teman sekalian ya. Apa sih perbedaan saya dengan kritik-kritik yang lain? Yang pertama adalah fokusnya konsisten dengan kosmoteologi yang saya kaji kemarin ya, bagaimana mengkritik ateisme secara sistemik dan mengunci tadi, termasuk mengontradiksikan antara argumen-argumen ateis sehingga menjelaskan, oh mereka tidak membentuk sistem dan konsisten. Ya saya fokus terhingga keteraturan dan kekacauan, bukan ketaigaan seperti kayak Newton misalkan atau Ibnu Rushd dan lain-lain ya teman-teman sekalian. Next saya agak cepetin dikit ya nanti. Nah ini apa bedanya saya dengan kontingensi, apa argumennya Ustadz Nuruddin dan kawan-kawan itu ya. Jadi saya fokusnya adalah tidak hanya membantah ketaigaan, tapi membantah ketaigaan material dan imaterial itu. Yang kedua adalah ketaigaan material imaterial plus masalah kebetulan dan masalah kekacauan, keabadian itu ya. Jadi dalam satu kerangka sistem. Kalau kontingensi fokusnya adalah membantah ketaigaan tok, selesai. Teman-teman sekalian, itu seperti itu. Masalah kebetulan sekalipun diselesaikan dengan, kalau saya itu membantah ketaigaan terlebih dahulu, itu ya, ada sistem teringgaan, maka apa? Kebetulan itu nggak mungkin. Kalau argumen kontingensi dan argumen trilogi itu fokusnya adalah menunjukkan ini loh satu seragam, satu semua sama, maka apa? Ini ada yang menyeragamkan siapa itu Tuhan. Kalau saya fokusnya nggak seperti itu teman-teman sekalian, yang membedakan di situ. Terus ya tadi ya, TSK membantah ketaigaan material dan imaterial keduanya. Karena fokusnya adalah bagaimana kajian semesta dan di luar semesta, itu kan begitu. Beda sama argumen kosmologi yang itu fokusnya adalah di kesemestaan, teman-teman sekalian. Itu ya. Lo kan sama-sama mengerti ketaigaan, Mas Kiki. Iya, tapi itu pun saya nggak murni apa ya, nggak murni sama dengan mereka. Dalam artian saya juga mengembangkan beberapa kritik yang saya tunjukkan tadi ya, teman-teman sekalian. Ada yang sama, ada yang enggak. Itu kan begitu. Bedanya Kalam dengan TSKA apa, Mas Kiki? Craig itu masih mengakui ketaigaan yang bersifat potensial. Saya menolak semua bentuk ketaigaan, teman-teman sekalian. Craig itu pernah bilang begini, kalau alam semesta itu tak terhingga, harusnya apa? Dia sudah mencapai entropi tertinggi, kekacauan tertinggi. Kalau saya tidak begitu. Kalau alam tak terhingga, maka apa? Dia nggak ada kekacauan. Dia akan stagnan. Itu kan beda udah. Karena saya memahami tadi ya, ketaigaan itu tidak mengizinkan yang namanya keteraturan dan kekacauan. Sedangkan Craig itu masih menyatakan berarti ketaigaan itu bisa menjelaskan keteraturan dan kekacauan. Ya wajar, Craig itu masih mendukung ketaigaan potensial. Nah, sepenuhnya memandang ketaigaan teman-teman sekalian itu begitu ya. Dan apa samanya saya dengan Craig? Sama-sama membantah ketaigaan aktual. Kita sama dalam hal ini. Walaupun ada beberapa argumen saya juga saya kembangkan sendiri ya, teman-teman sekalian. Tapi saya keseluruhan berbeda. Craig itu nggak sampai membahas hubungan ketaigaan dengan kebetulan, dengan kekacauan, keteraturan, enggak. Itu dipisah sendiri. Jadi argumen sendiri dipisah gitu ya. Dan membedakan. Apa bedanya TSKA dengan teleologi, kritik teleologi?
utamanya trilogi itu nggak bahas terbatas nggak terbatas, tapi dia fokusnya adalah ini nggak mungkin kebetulan, tapi ini semua desain. Fokusnya di situ teman-teman sekalian. Tapi kalau saya membantah kebetulan sama, tapi argumennya beda. Dia kan tadi ya, lihatlah ini kesatuan yang sangat selaras. Sangat kecil peluang kebetulan. Kecil kan bukan nol. Paham ya teman-teman? Kalau saya tidak begitu. Tapi saya apa? Saya membantah dengan mendekonstruksi ketaigan terlebih dahulu. Karena ketaigaan itu mengarah pada kebetulan. Itu dulu secara sistemik. Yang membedakan di situ teman-teman sekalian. Itu kan begitu. Sama-sama ini kan Mas Kiki, sepakat keteraturan. Iya, tapi arahnya beda. Kalau teleologi keteraturan jadi argumen adanya Tuhan. Kalau saya, keteraturan itu menunjukkan atau sistem yang sangat ketat itu menunjukkan keterbatasan. Dia cermin keterbatasan dan untuk saya membantah ketainggaan multiverse apalagi bedanya di situ teman-teman sekalian, bukan sebagai argumen utama adanya Tuhan. Karena apa? Keteraturan itu gak berurusan dengan terhingga atau nggak terhingga. Yang membedakan itu teman-teman sekalian ya. Itu di situ. Ini tambahan aja, nggak saya sampaikan ya. Terakhir ini hubungannya dengan pertemuan minggu depan. Apa konsekuensi logisnya? Alam semesta itu kita bisa pastikan dia terhingga, teratur, kacau, dan akan hancur. Bukan tak terhingga, eh, azali, abadi, semua serba kebetulan. Maka apa? Akal bisa menunjukkan adanya Tuhan secara ilmiah dan juga menunjukkan kelemahan ateisme. Berarti apa? Teis dan ateis bukan sama-sama kuat, tapi satu yang benar, satu yang keliru. Tidak mungkin keduanya benar atau keduanya kuat. Sebagaimana yang diargumenkan agnostik. Ya sudah aku di tengah aja deh. Itu minggu depan ya. Ini bocoran aja ya teman-teman. Atau solusi antinominya Immanuel Kant yang itu menyatakan alam itu ya terhingga nggak terhingga sama-sama kuat. Nggak mungkin sama-sama kuat. Wah ini berkontradiksi kok. Kan lucu kalau misalkan alam itu ya terhingga ya nggak terhingga gitu ya. Kebetulan ya teratur. Sekalian aja Tuhan ada ya Tuhan nggak ada. Itu kan begitu konsekuen argumen seperti ini. Nah sehingga saya tidak tidak sepakat dengan antinominya kan teman-teman sekalian. Betulnya gimana? Minggu depan ya kita fokus membantah agnostisisme. Walaupun kan itu bukan agnostik. Kan itu teis tetap. Dia membantah argumen kosmologi trilogi tapi dia punya argumen moral. Tapi ya itu sama dengan kayak meninggalkan masalah yang fundamental terus pakai argumen yang itu nggak menyelesaikan argumen masalah fundamental ini gitu teman-teman sekalian. Itu next saja ya. Oke, itu terakhir dari saya teman-teman sekalian. Mohon maaf jika agak lama ya. Saya belum moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. silahkan Terima kasih Mas lanjut tanya jawab. Ya, atas pemaparannya. Ya, ini adalah teori kedua ya yang ditemukan dalam disertasi Mas Gigi ya, yakni teori sistem kritik atas ateisme. Ya, bisa disingkat mungkin TSKA ya, Mas ya. Ya, oke. Oke, kawan-kawan, ya barangkali dari tadi pemaparan Mas Dr. Gigi ya, kawan-kawan sudah ada pertanyaan ya. Kita buka sesi pertanyaan ya, sesi pertama. Kita buka untuk 3 pertanyaan. Baik, sudah ada yang raise hand. Di sini ada Mas Rizky Darmawan. Ya, boleh silahkan Mas Rizky Darmawan bisa open mic. Oke, halo, suara saya terdengar. Iya, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Kepada oke. Mas Gigi dan moderator, terima kasih Waalaikumsalam. atas kesempatannya. Terima kasih Mas Gigi atas pemaparannya yang luar biasa. Ya, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama sebenarnya terkait yang materi kemarin ya. Mas Gigi mengatakan sebab akibat itu karena kekurangan ya, karena hakikat realitas terdasar ya, itu adalah kekurangan begitu. Lalu seandainya orang ateis bilang, oh kalau Tuhan itu realitas berarti punya hakikat kekurangan juga. Nah itu bagaimana?
Apa dijawab, oh karena Tuhan bebas kausalitas sehingga nggak punya kekurangan, atau jawabannya bagaimana gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait tadi kan Mas Gigi banyak menjelaskan ketidakmungkinan ketakhinggaan ya, atau ketakhinggaan itu impossible atau tidak mungkin. Nah, seandainya dari argumen kontingensi saja membuktikan bahwa tak hingga itu sesuatu yang tidak mungkin, apakah itu cukup membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Atau ada kelemahan dari argumen kontingensi yang sebagian Mas Gigi paparkan, misal dari Al-Kindi atau Ibn Rus ya, bahwa waktu itu terhingga, ruang itu terhingga, tidak mungkin tidak terhingga. Nah, apakah argumen mereka itu punya kelemahan yang bisa dibantah sehingga sebenarnya memberi peluang bahwa tak hingga itu mungkin? Gitu. Atau sebenarnya argumen mereka itu yang kontingensi yang membuktikan bahwa tak hingga itu tak mungkin sudah cukup membuktikan bahwa alam ini tak hingga gitu. Gitu. Atau sehingga kelemahan mereka itu cuma kurang membentuk sistem yang menghubungkan keteraturan dengan sebab akibat. Ya, jadi maksudnya gini, argumen ke ketidakmungkinan tak hingga dari kontingensi itu pertama, apakah kurang membentuk sistem yang menghubungkan sebab akibat dengan keteraturan kekacauan, atau eh, mereka itu lemah karena bisa dibantah bahwa ateis itu benar gitu. Paham maksudnya nggak Mas? Maksudnya Mas Gigi kan bilang, Iya, iya, paham, paham Mas Rizky paham saya. ya? Ya, udah paham. Oke ya Siap, sudah. siap. Ya, Ya, terima kasih Mas. Itu aman, aja. aman. Yuk, yuk. Baik, terima kasih Mas Rizky Darmawan atas pertanyaannya ya. Silakan kawan-kawan, ya, kami buka untuk sesi pertama ini. Silakan barangkali ada yang bisa mengajukan pertanyaan lewat open mic. Iya, ada Mas Fizusuf. Silakan Mas Fizusuf, boleh open mic untuk memberikan pertanyaan kepada. Ya, sebelumnya tes. Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Izin bertanya, bagaimana respon Mas Gigi terhadap kaum naturalis dalam argumentasinya bahwa sebenarnya yang dimaksudkan fisikawan dengan terbatas di sini itu bukan realitasnya, bukan alamnya, bukan kausalitasnya, melainkan teori fisikanya untuk menjelaskan apa yang terjadi ketika hukum fisika itu runtuh. Memang benar bahwa alam semesta itu bermula pada Big Bang. Tetapi Big Bang itu sendiri bermula dari apa? Jadi hukum fisika kita bukan runtuh dalam arti permulaan alam semesta yang disebut Big Bang, tapi runtuh dalam arti permulaan Big Bang. Karena memang sains justru bisa menjelaskan terjadinya Big Bang. Bahkan penjelasan saintifiknya itu ada yang klasik dan ada yang non-klasik. Itulah kenapa saya merasa kaum naturalis itu sampai sekarang masih bersikeras gitu, mengasumsikan tentang ketahinggaan pada alam semesta. Misalnya saja seperti teori-teori yang telah disebutkan Mas Gigi, ada inflasi kosmik, ada siklik, big bounce, ada teori string, bahkan yang radikal seperti multiverse. Nah, masalahnya sekarang, ini saya mohon maaf ya Mas, saya sedikit mencoba membawakan argumennya ke naturalis. Big Bang itu sendiri kan alamiah. Kalau kita dapat menunjukkan bahwa alam semesta itu terbatas, seharusnya kita dapat pula menunjukkan bukti bahwa ada properti fisika yang sifatnya non-alamiah, sehingga itu akan secara tegas menyangkal asumsi kaum naturalis bahwa hakikat kehidupan itu adalah kealamian. Nah, sebelumnya saya hanya menyebut mereka ini sebagai kaum naturalis saja, dalam arti bahwa mereka itu tidak peduli mau disebut ateisme atau agnostisisme, karena titik penekanan mereka adalah naturalisme, yaitu bahwa kealamian adalah hakikat daripada kehidupan itu sendiri. Ya, walaupun kita bisa bilang kan ada naturalisme teistik dalam arti panteisme Tuhan impersonal Spinoza. Tapi bagi mereka naturalitas adalah hakikat daripada kehidupan itu sendiri. Kealamian adalah alasan yang cukup untuk kita hidup. Kealamian tidak membutuhkan keilahian untuk menjelaskan hakikat kehidupan. Karena itulah pada akhirnya
kaum naturalis itu menyimpulkan bahwa alam atau realitas ini sudah sempurna, meskipun teori fisika kita terbatas untuk menjelaskannya. Ya, walaupun Mas Gigi pada pertemuan sebelumnya menyatakan bahwa kaum ateis itu tidak ingin mempertanyakan hakikat daripada kausalitas. Ya, alasannya bagi mereka kausalitas itu sendiri adalah hakikat daripada ilmu alam, hakikat daripada natural science. Jadi mereka bisa saja mempertanyakan balik kepada Mas Gigi bahwa bagaimana bisa ada hakikat di balik hakikat, kan gitu ya Mas ya. Maksudnya kalau bagi Mas Gigi kan tadi kausalitas itu kan membutuhkan penjelasan. Nah, bagi mereka kausalitas itu menjelaskan alam, menjelaskan realitas. Bagaimana penjelasan membutuhkan penjelasan, kan gitu ya Mas ya. Maksudnya bagaimana prinsip kekurangan alam atau keterbatasan realitas yang diajukan Mas Gigi ini menjadi hakikat bagi ilmu alam gitu. Nah, sebenarnya Mas Gigi bisa saja membantah bahwa mekanika kuantum dan probabilistik, mekanika kuantum itu kan probabilistik, maksudnya non deterministik, yaitu tidak jelas bagaimana sebab akibat menentukan hubungan antar partikel dalam realitas kuantum. Tapi saya kira kaum naturalis justru akan menjawab kausalitas tetap terjadi dalam mekanika kuantum, yaitu disebutnya kausalitas relativistik. Contohnya, jika peristiwa A mempengaruhi peristiwa B dalam realitas kuantum, maka sinyal, materi, atau apapun yang membawa pengaruh tersebut tidak boleh bergerak lebih cepat dari cahaya, supaya urutan sebab akibat tidak terbalik. Karena dalam realitas kuantum, kecepatan cahaya ini masih menjadi dasar yang membatasi hubungan antar partikel dalam hal kecepatan. Saya kira bagi kaum naturalis, hubungan antar partikel dalam realitas kuantum yang probabilistik masih cukup hanya dengan penjelasan naturalistik, sehingga hal ini tidak meruntuhkan sebab akibat karena adanya kecepatan cahaya itu yang mempertahankan urutan-urutan peristiwa partikel dalam realitas kuantum. Kecuali kalau kecepatan cahaya itu sendiri memerlukan penjelasan daripada properti fisika yang non-alamiah. Jadi intinya ya kembali lagi, kalau kaum teistik berhasil membuktikan adanya properti fisika yang non-alamiah secara ilmiah, apakah itu berarti kemudian bahwa para fisikawan beralih profesi menjadi teolog, atau apakah itu akan mempertobatkan kaum naturalis? Kan belum tentu Mas, kata mereka. Karena bisa jadi fisika sendiri berkembang menjadi fisika non-klasik. Sebagaimana logika berkembang, kan ada yang klasik dan non-klasik. Dan ini pada akhirnya seperti logika akan membentuk yang namanya pluralisme fisika. Ada ruang waktu non-klasik, materi non-klasik, energi non-klasik. Bahkan ada mekanika non-klasik, Mas. Maksudnya mekanika non-klasik itu mekanika yang melampaui mekanika Newton dan mekanika kuantum serta properti fisika non-klasik lainnya. Kan begitu, Mas. Analoginya seperti metafisika Mirdamat yang diusulkan Mas Moderator pada pertemuan sebelumnya. Misalnya ada waktu zamani dan ada waktu dahri. Waktu zamani itu katakanlah bahwa dapat dijelaskan dengan mekanika klasik yang terdiri dari mekanika Newton dan mekanika kuantum. Sedangkan waktu dahri itu katakanlah dapat dijelaskan dengan mekanika non-klasik yang properti fisikanya itu dalam tanda kutip non-alamiah. Selain itu, bisa jadi pula ketika properti fisika yang non-alamiah itu misalnya dapat ditemukan oleh kaum teistik, malah keilmuan fisika yang tadinya didominasi oleh kaum naturalis menjadi dapat diragukan keabsahannya sebagai ilmu pengetahuan. Dan nanti ya sebagaimana yang disebutkan Thomas Kuhn, terjadinya paradigm shift, geseran paradigma, karena adanya anomali-anomali yang tidak bisa dijelaskan dengan mekanika klasik. Nah, perlu digarisbawahi mekanika klasik yang dimaksud dalam konteks pertanyaan ini, dia adalah mekanika, bukan hanya mekanika Newton, tapi mekanika Newton dan mekanika kuantum. Jadi mekanika non klasik itu, jadi sebaliknya mekanika non klasik itu dia kalau dalam kata kutip, kalau teistik mampu menemukan properti fisika yang non alamiah. Nah, jadi selain keabsahan fisika sebagai suatu keilmuan dapat terancam, profesi fisikawan pun ikut pula terancam. Nah, kira-kira itu Mas Gigi. Ya, terima kasih moderator dan Mas Gigi telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Fiz Yusuf atas tanggapan dan pertanyaannya. Ini sudah ada pertanyaan ya dari Mas Syafi'i Rahman. Mungkin bisa diutarakan secara langsung, Mas Syafi'i Rahman, lewat open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Gigi? Apa kabar Mas Taufikul? Waalaikumsalam, ya Pak, sehat Pak. Gini Mas, aku mau tanya. Kebetulan aku telat ikut acara Zoom meetingnya
hermeneutika. Yang aku tanyakan itu adalah metodologi apa yang paling tepat digunakan dalam teori sistem untuk menganalisis ateisme, dan apakah ada perbedaan mendasar dalam pendekatan sistemik antara ateisme progresif dengan ateisme fundamentalis gitu. Soalnya kemarin-kemarin aku juga udah baca perbedaan antara teisme dengan teisme dengan ateisme. Tapi aku lebih condong pada teisme gitu, karena ini kan hanya masalah tentang eksis aja, tentang keberadaan gitu, bahwa alam semesta itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi ada yang bilang bahwa alam semesta memang diciptakan tuh begitu aja gitu. Gitu aja sih Mas Gigi. Makasih Pak Kusun, sama ya, gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada 3 penanya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Syafir Rahman ya, telah melengkapi ya 3 penanya untuk sesi pertama tanya jawab ini. Baik Mas Gigi, apakah pertanyaannya sudah dapat ditangkap? Pertama Bisa, tadi Mas. ada dari Mas Rizky Ya. Darmawan pertanyaan terkait ya Oke. ketahinggaan gitu. Apakah lalu ada kelemahannya? Lalu mungkin itu yang kedua dari ada Mas Fis Yusuf terkait pendirian kaum naturalis. Ya, dan yang ketiga ini dari Mas Syafir Rahman terkait metodologi yang tepat untuk menganalisis ya, ateisme. Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi Mas Gigi, silakan. Oke, terima kasih Mas Taufikul atas kesempatannya dan juga teman-teman yang tadi bertanya ya, ada Mas Rizky, terus Mas Yusuf dan Pak Syafi'i. Saya tanggapi berurutan ya. Yang pertama tadi, masalah hakikat realitas tadi kan, kausalitas tadi itu kan kekurangan ya. Itu nanti kalau begitu Tuhan termasuk realitas, Tuhan juga punya kekurangan. Nah ini bedanya di situ Mas. Jadi memang yang kita sampaikan minggu lalu kan memang ya kekurangan itu kebutuhan terus kausalitas itu menyebabkan yang namanya tadi itu ya ketergantungan terus membentuk sistem ini semua itu bersifat dia terbatas karena dia ada superlatif itu ya dan juga ada yang namanya tujuan karena dia ada keteraturan dan dia keteraturannya juga menurun dan mengarah ke berakhiran diruntut lagi gitu ya tentang bagaimana keterbatasan universe dan juga keterbatasan kemungkinan di luar material sana maka apa keterbatasan ini mendesak terhadap dia itu diadakan, diciptakan oleh eksistensi yang di luar kausalitas tentunya, yang kita sebut dengan Tuhan. Maka Tuhan nggak terikat hukum-hukum itu tadi, Mas, itu kan begitu. Walaupun ateisme ya nggak terima diginiin pasti, tapi ya kembali pada konsistensi aja. Kalau saya pribadi gitu, kembali pada konsistensi argumen, kan begitu kan, kembali pada yang namanya, kalau misalkan Tuhan dikatakan terikat kausalitas, ya nanti apa yang terjadi? Ya ketahinggaan, itu kan begitu kan ya. Nah, ketahinggaan itu akhirnya apa kita banda dan sebagainya, teman-teman sekalian. Itu gitu ya. Jadi bagaimana menjawabnya? Singkatnya seperti itu, Mas. Tapi panjangnya ya kayak kita kaji yang kemarin itu ya. Itu intinya menunjukkan bagaimana hubungan kausalitas keteraturan kekacauan. Itu ujungnya adalah keterbatasan segala sesuatu untuk menjelaskan keteraturan kekacauan juga ya, teman-teman sekalian. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah kontingensi itu gimana sih Mas? Ini juga ada saya terangin sebenarnya di pertemuan kemarin. Juga saya pernah terangin di forum Odyssey dan juga podcast saya dengan Kang Apriyadi itu ya di apa channel YouTube God and Beyond itu. Saya jelasin apa kelemahan kelebihan dari kontingensi itu apa, termasuk bedanya saya dengan kontingensi itu apa. Ini simpelnya ya Mas ya. Jadi kelemahan kontingensi itu apa? Yang pertama, masalah hakikat kausalitas. Kemarin saya jelaskan tentang Mula Sadra gitu ya, dan kawan-kawan yang buahnya itu ya. Beliau bicara hakikat kausalitas, tapi ya tadi sifatnya tuh penjelasannya tuh apa yang paling radikal. Beliau tetap berpegang pada ketergantungan. Bedanya begitu. Padahal ketergantungan itu kalau diruntut lagi ya,
ketemu kebutuhan dan kekurangan. Let's say seperti teman-teman sekalian, itu masalah itu. Yang kedua, masalah itu ya, selain hakikat tadi, terus masalah tidak semua filsuf kontingensi itu menjelaskan gradasi. Ingat, paling cuma mula sadra, filsuf-filsuf Iranian itu kan begitu. Tapi itu pun diarahkan bukan menuju pada keterhinggaan, itu bukan. Tapi ya sebenarnya keterhinggaan, kodim tadi, teman-teman sekalian, dan berbagai variasi termasuk Mirdamat itu. Nah, terus habis gitu, fokusnya kontingensi adalah bagaimana di universe. Jadi tidak semua, tapi sedikit ya, yang itu menjelaskan. Terus alam semesta kan sifatnya masih begitu kan. Oke, ini alam bisa ada, bisa tidak. Iya, tapi faktanya sudah ada gitu loh, ya kan. Maka perlu meruntut apa hakikatnya itu kan seperti itu. Tidak hanya berhenti pada alam semesta bisa ada, bisa tidak, maka harus membutuhkan yang itu mutlak ada. Kalau saya, tolong dong jangan langsung seperti itu menyimpulkannya. Menurut saya terlalu cepat. Terus juga polemik apa? Apakah kontingensi itu melekat pada keterhingga atau nggak terhingga? Ini nggak satu suara, Mas. Ada yang terhingga kayak Romo Magnis, Ustadz Nurudin, siapa lagi ya? Termasuk siapa itu namanya William Lane Craig, itu kan juga pakai kalam juga dan kontingensi. Terus nggak bisa langsung disimpulkan. Alam ada yang menciptakan, oke itu Tuhan langsung begitu. Ya enggak begitu ya, tapi kan aku pernah bilang bahwasanya greater than universe is not always absolute. Jadi nggak langsung disimpulkan, oke, it's the absolute one, tapi diruntut terlebih dahulu. Kan begitu kan. Gimana kalau ada kemungkinan imaterial, kita nggak ada data kan, misalkan seperti itu. Nggak ada data seperti itu. Oke, ada ketiga kemungkinan, tak terhingga, terhingga, atau bagaimana. Mutlak. Kalau kontingensi, yang penting tak hingga itu salah. Itu jantung argumennya gitu, Mas. Coba Anda bisa buka videonya Ustaz Nurudin itu ya. Itu jantung argumennya itu di situ. Kalau saya, ketika pada ketahinggaan itu bukan first argument, tapi second argument. Yang utama adalah membangun sistem tadi. Kausalitas, keteralian, kekacauan. Oke, alam ada yang menciptakan, jangan disimpulkan terlebih dahulu. Apalagi pakai bisa cukur Occam ya. Tapi apa? Diruntut dulu. Ya, pasti dia terhingga. Apakah langsung satu mutlak atau ada imaterial lagi, tapi dia diciptakan dua kali, imaterial dan material. Bedanya saya dengan kontingensi di situ, Mas Rizky. Itu kan begitu. Kalau Ustadz Nurudin, yang penting tak hingga itu salah, maka Tuhan ada. Langsung begitu. Ini loncat argumen ini. Karena nggak menjelaskan, apa langsung satu mutlak begini, ataukah ada yang terhingga, tapi ketemu nanti ujungnya di mutlak. Nggak sampai seperti itu. Dan yang paling fatal adalah, dia menjelaskan kausalitas sendiri. Keteraturan ditinggal, kekacauan ditinggal. Ini juga masalah, Mas. Karena apa? Kita membutuhkan pemahaman yang sistemik, yang utuh. Karena realitas itu bersifat utuh, kan? Bersifat kompleks. Kalau cuma diambil kausalitasnya doang, keteraturan gimana? Dianggurin gitu. Nah, ini menjadi soal nanti kalau seperti itu. Akhirnya muncul teleologi sendiri. Lah, ini pada realitas bersifat tadi ya saling mengunci satu sama lain. Teman-teman sekalian, bagaimana bicara kekacauan, bicara kebetulan yang disampaikan ateisme, ya nggak bisa jawab kontingensi kalau seperti itu. Itu kelemahan dari kontingensi ya, sekilas saja, walaupun panjang ya. Tapi ada positifnya nggak kontingensi? Ada, saya jawab. Terutama kontingensi yang apa sejalan dengan argumen ya, dengan argumen kalam ya itu dan sama-sama membantah ketahinggaan. Cuman membantah ketahinggaan jangan jadikan argumen inti, tapi jadikan argumen membantah ateisme. Itu ya sisi positifnya ya. Jadi saya nggak bilang semua argumen kontingensi itu jelek, enggak. Ya ada plusnya tadi itu. Oke, itu untuk Mas Rizky. Yang kedua, ini panjang banget Mas Yusuf ya, menyampaikan pemikiran naturalisme itu seperti apa. Memang gini Mas, naturalisme itu kan paham tentang semua alamiah. Tapi sebenarnya itu nggak bisa dipisahkan dari antara apakah dia materialisme atau positivisme. Dan empirisme jangan lupa ya, ini kesatuan sebenarnya. Naturalisme itu kan ya udah alam ini ya alamiah aja begitu kan. Tapi sebelumnya dia ditopang oleh katakan materialisme. Semua itu serba materi. Semua harus bisa diverifikasi dengan indera. Ya empirisme itu ya. Atau positivisme bahkan. Ini kesatuan nggak bisa dipisahkan Mas.
Itu seperti itu. Perkara ada naturalis yang teis memang ada, tapi ya saya bilang nggak konsisten itu kan seperti itu. Karena naturalis itu kan membabat semua kemungkinan imaterial sebenarnya teman-teman sekalian. Nanti ujungnya kan kayak Spinoza ya, panteis itu kan God is nature, nature is God. Ini ya berkontradiksi, berarti kan nggak ada bedanya kalau seperti itu ya teman-teman sekalian. Lo ada eh, aspek rohanianya, tapi tetap masih di dalam alam itu sendiri. Berarti kan tidak mutlak kan dia kan. Nah, itu ada kesulitan-kesulitan di situ, Mas. Memang kaum naturalis menyatakan dan positivis ya tadi menyatakan bahwasanya Big Bang itu hukum fisika runtuh. Betul. Dia menawarkan fisika yang baru. Setuju, memang begitu, Mas. Tadi yang saya terangkan tentang Hawking. Beliau itu yang disampaikan adalah gravitasi kuantum ya, teorinya namanya. Teori waktu imajinasi. Bagaimana berbagai macam kelemahan-kelemahannya tadi. Memang tidak runtuh, sorry. Memang runtuh hukum fisika, tapi hukum fisika lain tidak runtuh bagi mereka. Tapi setelah diuji tadi, banyak kontradiksi, banyak ketidakobjektifan dan sebagainya tadi, maka ini nggak bisa dipertahankan. Apalagi mereka basic filsafatnya, mohon maaf Mas ya, itu rapuh. Lah ini yang semakin memperkuat argumen kritik kita itu kan seperti itu. Jadi dengan ateisme itu Mas, jangan hanya berhenti pada oke ini kuantum dan sebagainya. Oke itu penting, tapi masuklah pada basicnya juga. Basic filsafatnya juga itu penting karena kita bisa pakai argumen filsafat kan. Loh, fluktuasi kuantum itu terikat kausalitas apa tidak? Terikat. Kan juga bilang gitu tadi ya. Dan memang harus terikat. Karena apa? Kalau nggak ada kausalitas, ujuk-ujuk dia muncul, ujuk-ujuk pun dia, ini dari mana gitu, ada kausalitas. Ini dari mana? Dia akan terjadi pada apa, Mas? Infinite regress nanti. Yang dia tolak sendiri. Itu kan seperti itu ya. Jadi, kalau saya pribadi mengkritiknya itu adalah bagaimana kombinasi filsafat dan sains tadi. Ya tadi saya pakai Planck tadi, bagaimana kondisi Big Bang, bagaimana apa namanya itu hukum termodinamika kedua. Tapi itu didasarkan basic sistem tadi. Sehingga makanya nggak heran Mas. Tadi yang saya jelaskan juga teori-teori sains modern yang mengarah pada ateisme tadi itu seolah hanya nampak kuat dan gagah, tapi boros. Itu masalah mereka di situ. Tidak menjelaskan apapun. Sampai mereka bilang, udah percaya aja, ini paling modern. Nah, itu masalahnya di situ ya, Mas ya. Itu respon saya pada nomor 2 Mas Yusuf, yang ketiga Pak Syafi'i. Ini ngulang dari awal penjelasannya. Ya, tadi telat ya soalnya. Bagaimana metode mengkritik ateisme? Ya, kalau saya sih gini, Pak. Saya menggunakan paradigma sistem tadi ya, yang saya sampaikan tadi, bahwasanya apa? Dia bagaimana mengkritik dari paradigma positivismenya sampai teori-teori turunannya tadi itu, sampai mengkontradiksikan antar teorinya tadi itu, ya, tidak membentuk suatu sistem. Itu kalau saya Pak ya, karena saya tuh kenapa nggak ngomongin Karl Marx Mas Gigi, nggak ngomongin Feuerbach, itu bagi saya itu ateisme turunan aja. Karena dialektika yang fundamental itu kita bicara tentang asal-usul alam, itu yang paling fundamental di situ. Jadi kita bicara Marx, mengkritiknya gampang, Pak, teman-teman, gampang sekali, gitu, mudah. Dia bilang agama adalah candu dan sebagainya. Loh, itu kan satu penelitian di Eropa begitu ya, digeneralisir kan begitu kan. Tapi Marx nggak punya teori kosmologi, Marx nggak punya argumen asal-usul alam. Lah mereka juga rapuh, gitu kan begitu. Mereka nggak bisa menjelaskan asal-usul alam. Mereka cuma bicara dialektika historis, dialektika materialis dan sebagainya. Tapi bagaimana alam bermula, mereka nggak menjelaskan. Kalau ateisme model begitu gampang dipatahkan, Pak. Yang susah itu ya yang kita bahas hari ini itu, yang asal mula alam. Kalau saya menawarkan metode sistemik tadi, ya, paradigma dan metode sistemik, bagaimana menjelaskan ketahinggaan tadi itu tidak bisa, singkatnya Pak ya, tidak bisa menjelaskan keteraturan dan kekacauan. Berarti kan nggak bisa menjelaskan realitas begitu loh. Terus antar argumennya bertentangan Pak. Tidak membentuk sistem kayak misalkan tadi
antara infinite regress imaterial dan juga multiverse. Kenapa bertentangan Mas Gigi? Karena multiverse itu tidak mengizinkan keterlibatan supranatural. Tapi dia berargumen, oke, jika alam ada yang menciptakan pencipta siapa? Itu sudah mengizinkan imaterial. Ini bertentangan. Nah, itu Pak yang saya gunakan itu seperti itu ya. Masalah ateisme fundamentalis dan progresif. Kalau fundamentalis itu kan ateisme kayak siapa namanya itu? Four Horsemen New Atheism itu. Itu nggak banyak bicara filsafat Pak malahan. Dawkins itu bicara biologi yang banyak, filsafatnya dikit. Sam Harris, Hitchens, terusnya siapa ya? Lupa aku. Harris, Hitchens, Dennett itu banyak bicara sosiologi, asal mula agama, banyak bicara di situ, Pak. Kalau ateisme yang progresif itu juga, contohnya gimana, Pak ya? Maksudnya bisa kasih contoh nggak, Pak? Ateisme yang progresif itu yang kayak apa? Saya saya nggak menemukan contohnya. Bisa dibantu nggak, Pak Syafi? Ateisme progresif itu yang kayak apa? Contohnya seperti apa? Mungkin mungkin dari sistem yang agak-agak progresif, karena kebetulan aku juga dapat pertanyaan itu mungkin dari apa dari presentasinya Mas Mas Gigi, karena karena kan banyak banyak pendekatan itu bagaimana gitu, apakah bersifat progresif atau bersifat fundamentalis gitu. Gitu aja sih Mas. Gitu. Jadi maksudnya progresif itu yang sebagaimana sih gitu daripada fundamentalis gitu. Gitu aja sih Mas. Ini di chat ya, tak bacakan dulu ya. Metodologi apa yang paling tepat digunakan dalam teori sistem untuk menganalisis ateisme? Sudah jawab ya Pak tadi Pak ya. Dan apakah ada perbedaan mendasar dalam pendekatan sistemik antara ateisme progresif dan ateisme? Oh, ya, saya progresif yang kayak apa ya? Kalau ateisme yang fundamentalis ya kayak Four Horsemen New Atheist itu memang dia radikal banget ya. Yang progresif saya nggak tahu jujurnya kayak apa ya. Tapi kalau saya pribadi itu tadi Pak, jadi bagaimana kalau saya menghadapi ateisme, saya menggunakan paradigma dan metodologi sistem, terutama dalam menghadapi ateisme yang kosmologis. Kalau menghadapi ateisme yang kayak Emil Durkheim, Auguste Comte, dan sebagainya, saya nggak banyak membahas itu, tapi saya punya kritik juga. Misalkan ya Pak, misalkan contoh, bagaimana mereka menjelaskan asal-usul alam. Mereka nggak bisa Pak, nggak punya teorinya gitu loh. Tapi mereka menyimpulkan bahwasanya agama adalah produk budaya misalkan. Ketuhanan itu kan termasuk dalam dalam agama ya. Dikatakan hasil budaya tadi, bukan sungguh-sungguh ada. Ini kan jadi problem. Mereka tidak menjelaskan bagaimana alam itu berasalnya seperti apa, tapi mereka langsung menyimpulkan, oke, agama adalah produk budaya. Itu kan hasil riset, Mas Gigi. Betul. Tapi tidak bisa digeneralisir. Akhirnya semua Tuhan, semua konsep Tuhan adalah hasil budaya. Nggak bisa seperti itu. Ada yang hasil budaya, ada. Memang lokal gitu ya, lokalan, tradisi ya memang ada. Tapi kan misalkan kayak pencipta yang mutlak, yang esa, ini kan bukan hasil budaya, tapi kan hasil penalaran akan alam semesta. Misalkan seperti itu, Pak Safi ya. Jadi memang dari situ akhirnya itu cara saya dalam menghadapi ateisme ya. Kalau menghadapi ateisme yang emosional gimana Mas Gigi? Ateisme emosional itu kayak dia nggak terlalu punya argumen begitu ya, tapi dia fokusnya lebih pada ke misalkan merasa trauma begitu beragama. Contoh nih, "Loh, kamu kenapa kok jadi ateis, jadi agnostik?" Oh iya, karena saya dulu berdoa nggak pernah dikabulkan, misalkan demikian. Itu kan sebenarnya bukan argumen yang kokoh ya, tapi argumen yang emosional lebih tepatnya seperti itu. Saya nggak fokus di situ Pak kalau saya Pak. Tapi ya bisa nggak dikritik Mas Gigi? Itu ya bisa bisa banget malah mudah karena
kita berdoa apa sudah berusaha sekuat tenaga, misalkan seperti itu. Bagaimana hubungan Tuhan dan manusia? Kita kan bicara takdir nanti, misalkan seperti itu ya. Nah, kan nggak bisa langsung disimpulkan, oke Tuhan nggak ada karena dia nggak mengabulkan doa saya. Nah, ini kan terlalu sederhana kita berargumen seperti itu, kan kayak begitu kan. Atau kayak argumennya Sartre misalkan, kita nggak bisa bebas kalau Tuhan itu ada. Nah, kalau begitu kan semua yang menentukan manusia, mohon maaf ya, bukan berdasarkan kajian alam semesta. Saya simpulkan Tuhan nggak ada, bukan begitu. Tapi jika Tuhan ada, kita nggak bebas. Ini kan nggak nyambung logikanya. Itu kaum eksistensialis ya, teman-teman sekalian. Itu sih Pak, apa pendapat saya ya Pak. Sebelumnya mohon maaf jika kurang menjawab, karena saya agak bingung ateisme progresif itu kayak apa gitu ya. Cuman fokus kajian saya adalah fokus di kajian ateisme yang itu asal mula alam itu ya. Begitu Pak Safi, terima kasih kurang lebihnya. Baik, terima kasih Mas Gigi atas tanggapannya dari 3 penanya yang telah berpartisipasi dalam sesi pertanyaan sesi 1 ini. Mas Gigi, apa masih bisa untuk dibuka 1 penanya mungkin di sesi kedua? Silakan Mas, silakan, Baik, monggo ya, monggo. waktu mungkin ya yang semakin larut, kami buka setidaknya untuk 1 penanya. Ya, dipersilahkan untuk sesi kedua ini. Ada yang ingin bertanya? Baik, kalau belum ada mungkin saya izin Mas Gigi untuk menanggapi. Tadi hanya sedikit menanggapi. Tadi saya tertarik dengan salah satu poin di PowerPoint, Mas. Itu terkait argumen gerak abadi yang cenderung kepada materialisme seperti itu, Mas. Dan ya yang ingin saya tanyakan dan saya tanggapi itu ya sejauh mana ini argumen dari gerak abadi ini dapat memiliki kecenderungan kepada materialisme. Ya, seperti misalnya tadi kan disebutkan ini berakar dari tadi ya pandangan Aristoteles adanya penggerak yang tak digerakkan. Lalu misalkan masuk kepada filsafat Islam ya meskipun ya banyak ya mereka para falasifah yang mengakui bahwasanya alam itu abadi dan ini juga mengandaikan akan adanya gerak abadi tentunya. Nah, namun mereka di samping mengakui bahwasanya ada alam itu abadi dan diasumsikan adanya pengandaian bahwa adanya gerak abadi, tapi mereka ini mengakui bahwasanya alam itu juga memiliki jiwa. Gitu. Dalam disertasi Mas, Al-Kindi mengatakan itu, namun Mas menafsirkannya sebagai majas sih, Pak. Jadi jiwa dunia itu sebagai majas, ungkapan dari Al-Kindi ini majas. Namun ya saya kira di Al-Farabi dan Ibnu Sina itu atau mungkin Ikhwanus Sofa nanti juga itu merupakan sesuatu yang real gitu, bukan majas gitu. Bahkan misalkan pula di Ibnu Bajjah dan Ibnu Rushd gitu ya, mereka di samping mengakui adanya gerak abadi, tapi mereka juga memiliki keyakinan monosikisme seperti itu, Mas, bahwa aspek rasional pada manusia itu pada dasarnya cuma satu yang universal gitu. Jadi menurut saya ya mereka mengakui bahwasanya ada gerak abadi gitu, tapi di sisi lain mereka itu ya agaknya memiliki pandangan-pandangan yang tidak dapat dikatakan materialisme, kira-kira seperti itu. Mungkin bisa dielaborasi, Mas. Terima kasih Mas Taufikul. Iya, saya menyatakan mendekati ya, bukan 100% materialisme enggak, karena bagaimanapun mereka juga bertuhan. Saya pun tidak mengklaim mereka ateis itu enggak, tapi nuansanya bernuansa materialis. Karena lebih dekat ke materialis. Kenapa demikian? Karena alam ini konsisten ya tadi kodim tadi itu Mas. Jadi artinya hukum fisikanya itu bekerja terus menerus kan begitu kan. Ini ada kesamaan ya, bukan 100% sama ya, dengan teman-teman ateistik yang itu apa juga ke sana, tapi arahnya berbeda. Kalau ateis
alam semesta ini stabil, hukum fisikanya, ya materi itu sendiri kan begitu. Atau infinite regress kan seperti itu. Kalau Ibnu Rus dan kawan-kawan tadi, alam semesta ini berubah terus-menerus, tapi dia membutuhkan yang namanya pencipta. Saya bilang ada kesamaan, bukan 100% sama, itu kan seperti itu. Jadi saya mengatakan, oh bernuansa materialistik itu di situnya, Mas. Karena hukum fisikanya dia apa namanya terus-menerus bekerja dan menuju kesempurnaan, bukan mengarah pada kekeosan gitu ya, atau kekacauan atau keberakhiran. Itu sih apa argumen saya demikian. Tentu tidak bermaksud menyatakan mereka materialis dan ateis enggak, tapi ya ada kesamaan dan mendekati ke sana. Itu seperti itu. Karena memang apa ya, terkadang dalam diskursus ini tuh tidak lempeng Mas ya. Lempeng itu maksudnya gini, alam terhingga Tuhan ada, nggak mesti begitu. Ada yang alam terhingga Tuhan nggak ada, alam alam tak terhingga Tuhan ada. Jadi memang nggak sama dengan binary position mulu enggak, tapi ada yang seolah ada campuran, ada kesamaan satu sama lain. Itu sih Mas apa respon saya masalah itu. Ya, mungkin ada respon balik mungkin. Halo, nge-freeze ya? Ini yang saya nge-freeze bagaimana? Iya Mas, itu nge-freeze. Oh, Mas Taufikulnya ya? Yes. Oke, oke. Masalah jaringan kayak ya. Oh iya, keluar. Saya tunggu bentar ya teman-teman ya. Atau mungkin ada question, ada yang pengen didiskusikan lagi silakan. Nggak apa-apa. Kita WA nih Mas Taufikul. Eh, Permisi Mas Gigi. Iya Mas, Mas Muhammad Taufik. Ya, gimana Mas? Ya, ini saya temannya Taufikul Hakim yang Oh iya juga iya. pengelola Hermanota. Oh iya. Sepertinya, ya sepertinya teman saya ini sinyalnya hilang ya. Nggak tahu itu. Mungkin karena sudah larut malam ya Mas ya. Terus sepertinya juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya, Jadi saya ambil alih ya. moderator untuk malam hari ini dan ini ada satu pertanyaan Mas. Nggak apa-apa ini. Monggo Mas, aman, tenang aja. Silakan. Oke, mungkin ini yang terakhir ya dari Mas Christophorus Bagas. Dipersilahkan. Langsung open mic Mas. Oke, suara saya kedengeran ya? Halo? Iya iya kedengeran. Oke. Mas tolong singkat ya Mas ya. Mau tanya Singkat padat. karena Ya. apa namanya? Berdasarkan dengan tesis yang ditulis sama Mas Kiki ya.
Maksudnya kalau substansi mungkin dari di apa namanya forum lain mungkin saya bisa tanyakan ya. Tapi uh, mungkin lebih ke substansi ya. Kira-kira karena di sini di tesisnya Mas Gigi sendiri dicantumkan apa namanya, dari Harun Yahya sama Zakir Naik. Terus yang mau saya tanyakan tuh menurut Mas Gigi itu kredibilitas keilmuannya tuh apakah setara dengan yang dicantumkan yang lain atau dia punya yang lebih rendah atau lebih tinggi gitu? Atau menurut Mas Gigi itu tetap setara atau bahkan melebihi teman-teman dari fisika gitu, kredibilitas keilmuannya? Nah, itu aja sih. Thank you. Oke, Mas Kris ya, aku manggilnya Mas Kris aja ya. Langsung dijawab Mas Taufik, langsung ya. Boleh Mas, silakan. Oke, siap. Tadi Mas Taufik, ini Mas Taufik juga ya. Oke. Harun Yahya dan Zakir Naik itu jadi tesis saya, Mas Christopher. Terus Zakir Naik itu saya juga pernah nulis jurnal tentang Zakir Naik. Saya banyak mengkritik beliau, itu kan seperti itu. Apakah kredibilitas mereka bagaimana? Mohon maaf Mas, dengan segala hormat, nggak seberapa. Kenapa kok Mas Gigi mengutip dua orang ini? Karena orang ini menang di pengaruh, Mas. Harun Yahya, Zakir Naik itu masuk 500 besar tokoh Islam berpengaruh. Berpengaruh ya. Itu saya tulis di tesis juga ada, di disertasi ada apa enggak? Saya lupa ya. Saya jurnal juga ada tuh. Itu waktu saya mengkritik apa Zakir Naik. Cari aja tuh di jurnal Teosofi. Winston Ampel itu ada. Saya mencantumkan mereka karena mohon maaf pengaruh mereka besar. Saya sendiri Mas Kris tahun 2005 2006 saya tuh penggemar Harun Yahya Mas, jujur ya, ngefans banget. Saya koleksi VCD-nya tuh Mas, zaman VCD Mas, saya ngoleksi itu. Saya sangat terpukau dengan penjelasan beliau, luar biasa keren dan sebagainya. Tapi seiring berkembangnya waktu, saya berusaha mempertanyakan mereka gitu loh. Harun dulu ya, saya Zakir Naik juga baru kenal 2013-an itu, waktu beliau sangat viral itu ya. Sampai sekarang juga masih viral Zakir Naik. Kalau Harun Yahya kan viralnya 2018 ya, karena dia ketangkep gara-gara, aduh mohon maaf tuh, apa, aduh ngenes lah, asusila dan sebagainya tuh ya. Saya mempertanyakan apa benar argumen teleologi itu argumen yang kuat. Saya mempertanyakan, mengkritik, bahkan mendekonstruksi itu Mas. Kalau Mas Kris baca disertasi saya itu saya benar-benar kritik banget itu. Tapi saya bangun ulang yang baru. Bedanya itu saya dengan David Hume dan Immanuel Kant. Terus Zakir Naik itu juga demikian, Mas. Jadi dia itu punya argumen teleologi plus sinkronisasi dengan Al-Quran. Ya, karena seorang Muslim ya. Cuman bagi saya, argumen adanya Tuhan itu jangan dihubungkan dengan Quran. Karena apa? Ya Quran ya pasti membenarkan Tuhan itu ada. Kan muter gitu kan ya. Kenapa kok Tuhan itu ada? Karena ada Al-Quran. Karena Al-Quran itu benar. Karena Tuhan itu ada yang menjamin. Lah kan muter aja Mas kalau begitu. Beliau itu menggunakan analogi Quran ini the guide of the universe, yang itu menjelaskan alam semesta, maka apa? Harus ada Tuhan. Saya juga nggak sepakat dengan argumen itu kok Mas. Walaupun saya seorang Muslim ya, kan begitu kan ya. Nanti kajian Quran itu nanti lah setelah oke Tuhan itu ada, maka Tuhan ini namanya siapa dan lain-lain, itu baru kita mengkaji studi agama itu kan. Saya fokusnya kan argumen adanya Tuhan ya Mas Kris. Jadi itu Mas, saya menilai ya mohon maaf kurang kredibel Mas secara keilmuan ya, secara basic ya, itu kan begitu. Tapi kan penggemarnya banyak Mas Gigi. Ya penggemar banyak itu nggak jaminan dia mohon maaf benar dan berkualitas. Kayak Harun Yahya itu kan jelasin Big Bang aja ya mohon maaf ya masih kacau gitu kan. Itu lihat aja VCD-nya tuh bagaimana bagaimana dia menjelaskan Big Bang. Misalkan
dari Big Bang langsung disimpulkan ada yang menciptakan Tuhan, itu kan cepat banget loncatnya ya. Ya ke argumen kalam pada umumnya ya teman-teman ya. Atau menjelaskan banyaklah argumen-argumen yang tidak kredibel. Bisa baca jurnal saya yang itu ya tentang Zakir Naik itu ya. Saya agak lupa detailnya karena udah lama. Termasuk Zakir Naik tadi yang circular reasoning yang itu apa argumen adanya Tuhan. Dia ada kitabnya nih. Nah, ini kan muter aja seperti itu. Tapi kan itu kan nampak nampak ilmiah, nampak memotivasi, nampak menghibur. Tapi dalam segi kadar keilmiahan ya mohon maaf tidak seberapa baik. Jadi kok kesannya angger gatuk mas. Bahasa Jawa nih ngono mas. Tahu bahasa Jawa gak ya? Cocok logi lah mas. Itu makanya saya kan walaupun saya seorang muslim ya, saya tidak membawa ayat Quran untuk membuktikan hanya Tuhan. Dan itu ya circular reasoning. Walaupun saya ketemu kontekstualis dikata-katain saya mas. Lo kamu itu wah ucapan-ucapan yang nggak enak wis pokoknya. Padahal saya konsisten dengan hukum rasional saja gitu. Itu mas. Jadi saya me- mengutip beliau-beliau berdua dan menyampaikan karena beliau populer, bukan karena kredibilitas ya. Dengan segala hormat ya, itu kan begitu. Makasih Mas Kris atas pertanyaannya. Itu aja apa jawaban saya. Semoga bisa menjawab. Ini Mas Taufik udah masuk ini. Di sinyal kayak ya. Oke, thanks Mas ya. Sama-sama Mas Christopher. Oke, Oke. baik. Terima kasih Mas Kiki atas jawabannya. Dan kita sudah memasuki penghujung acara ya. Tadi dengan 2 sesi pertanyaan. Untuk selanjutnya, untuk minggu depan kita akan berdiskusi lagi di hari, kalau tidak ada halangan ya, seperti biasa di hari Sabtu pada tanggal 2 Agustus ya, insya Allah. Jadi nanti seperti biasa juga nanti untuk link Zoom juga akan dikirim kurang lebih 1 jam sebelum rapat dimulai. Dan sekali lagi terima kasih untuk Mas Kiki dan teman-teman yang sudah bergabung pada diskusi pada malam hari ini. Untuk link rekaman juga nanti kita akan kirimkan ya. Nanti teman-teman yang mungkin telat bisa menyimak lagi pemaparan dari Mas Kiki dalam link rekaman yang akan kita bagikan. Terima kasih teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Taufikul, Mas Taufik dan teman-teman lain ya. Semoga bermanfaat. Izin live dulu Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas.